Terjebak di balik pintu, Chasai muda menyaksikan dunianya hangus terbakar. Ia bertekad untuk melupakan semua rasa takut yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seluruh kepedihan dan amarah masa lalu itu disalurkan menjadi kekuatan murni yang terfokus. Ia melepaskan kekuatan itu dalam satu pukulan api yang menghancurkan musuhnya. Semua itu menempanya menjadi senjata mutlak seperti sekarang. Hal ini membawa kita ke masa kini, di sebuah sesi terapi, karena begitulah cara seseorang memproses trauma. Pemuda kita, Chaser, duduk di sana berusaha sekuat tenaga untuk terlihat baik-baik saja. Dokternya tersenyum lebar, memuji kemajuannya yang luar biasa setelah semua kekacauan yang terjadi. Chasai hanya berterima kasih, sambil mengepalkan tangannya seolah ingin meremukkan berlian. Lalu, tiba-tiba ia berdiri dan mengumumkan bahwa sesi telah berakhir, membuat si dokter terkejut. Ia berjanji akan datang lagi minggu depan, tapi tatapan matanya menyiratkan hal berbeda. Dengan senyum palsu, ia berdalih kuliah akan segera dimulai sebagai alasan untuk pergi. Ia lalu membanting pintu saat keluar. Sangat halus ya, kawan. Sang dokter hanya mengedikkan bahu, merasa senang setidaknya Chasai menunjukkan sedikit kemajuan. Di luar, Chasa segera menyulut rokok, merenungkan kata-kata dokternya tentang perubahan. Ia menghisap rokok dalam-dalam, gambaran nyata dari pria yang sedang tidak baik-baik saja. Namun, aksi melamunnya terhenti oleh suara dari balik bayang-bayang. Arrival dan anak buahnya menyudutkan dia, dengan sarkas menawarkan terapi jenis lain. Pemimpin ini mengejeknya seperti bayi, jelas-jelas memancing emosinya. Angsti, yang sama sekali tidak gentar, hanya bertanya apa maunya Sung Min darinya. Sung Min menjelaskan bahwa si orang tua ingin tahu mengapa dia pergi, menambahkan bahwa Chasa beruntung masih bernapas. Ia kemudian mencoba membuat Chasa merasa bersalah, mengatakan bahwa bos sudah menganggapnya seperti anak sendiri, bahkan saat Chasa masih bocah, bercahaya, yang meracau soal jiwa, sebuah pengungkapan masa lalu yang gila. Sung Min meremehkan itu semua, menyebutnya orang gila yang memang pantas berada di tempat psikiater. Sepanjang pembicaraan, Chasid hanya menatap balik dengan ekspresi paling tidak terkesan yang pernah ada. Merasa diabaikan, si rival meningkatkan ancamannya, memperingatkan bahwa ada konsekuensi jika dia pergi. Chasid dengan santai menjentikan puntung rokoknya, seolah bertanya apakah itu ancaman. Ia kemudian membalikan badan dan menantang mereka untuk menghentikannya. Nyali anak ini luar biasa. Sung Min menyeringai psikopat, jelas bersemangat karena bisa memulai perkelahian. Saat para anak buah bersiap, seorang pria baru berambut dua warna mengawasi pemandangan itu dari jauh. Chasa terus berjalan, meninggalkan kekacauan itu untuk sementara. Akhirnya, di apartemennya, ia merasa kesal karena sang bos mengirim badut itu untuk mengejarnya. Namun saat membuka pintu, ia disambut suara ceria. Itu adalah tetangga manisnya, Nyonya Chu, yang bertanya apakah hari ini adalah hari pertama kuliahnya. Ia kemudian menyodorkan kantong kertas, dengan bangga mengumumkan bahwa ia membuatkan makan siang untuk merayakannya. Chasa benar-benar kikuk, mencoba berkata bahwa Nyonya Chu tidak perlu melakukannya. Tapi kemudian ia melihat isinya, sekotak pangsit hangat yang sempurna. Dan, senjata mutlak, ini pun luluh menjadi berantakan. Wajahnya memerah dan air liur hampir menetes. Kelemahan terbesarnya adalah karbohidrat. Ia membungkuk sangat dalam hingga hampir menyentuh lantai, berterima kasih seolah baru saja diberi emas. Nyonya Chu tersenyum hangat, menyebutkan bahwa itu adalah favorit putranya. Chasai tersenyum tulus, mengatakan putra beliau pasti punya selera yang luar biasa. Sambil melambai pamit, ia berjanji akan membawakan hidangan dari toko roti dekat kampus barunya. Namun kemudian suami Nyonya Chu muncul, meneriakan pesanan spesifik, kue coklat Fudge. Pria yang berbudaya. Nyonya Chu segera memarahinya soal gigi palsu, bersikeras bahwa Chas lebih suka kue strawberry shortcake. Saat Chasa berjalan pergi, mereka masih saling berteriak soal pesanan makanan penutup. Ia hanya menoleh dengan senyum hangat, benar-benar bersyukur atas kebaikan mereka yang kacau itu. Pasangan tua itu memperhatikannya pergi. Sang suami berkomentar betapa Chasai mengingatkannya pada putra mereka, Shu. Istrinya setuju, mengatakan ia merasa Chasai butuh sedikit kasih sayang setelah hidupnya yang sulit. Dengan pangsit berharga di tangannya, Chasai akhirnya berangkat memulai hidup barunya di universitas. Namun, pikirannya kembali melintas ke malam mengerikan itu. Seorang anak menangis di rumah yang terbakar. Kita tahu laporan resmi menyebut kematian orang tuanya sebagai kebocoran gas yang tidak disengaja, menganggap ingatannya sebagai halusinasi. Tapi dia yakin dengan apa yang dilihatnya, mengisi buku catatan dengan pertanyaan tentang jiwa dan akhirat. Tentu saja, tidak ada yang percaya pada anak trauma yang menemukan orang tuanya tewas dalam api. Setelah 1 dekade mencari jawaban, ia pikir ia sudah melupakannya. Tapi masa lalu kembali datang. Berdiri sendirian di kampus, ia tampak kewalahan oleh serbuan ingatan yang tiba-tiba. Ia memegang kepalanya, putus asa mencoba menghentikan pikiran yang lepas kendali. Sambil memegang dadanya, ia mencoba menegaskan awal barunya, meninggalkan orang tua dan rasa sakitnya di belakang. Cuplikan masa lalunya yang penuh kekerasan muncul di benaknya, semua wajah dan perkelahian yang ia coba hindari. Jadi, ia mulai berlari, menyatakan momen ini sebagai kelahirannya kembali saat ia berlari menuju masa depan,
hanya untuk berakhir tertelungkup di tempat tidur, dikalahkan oleh musuh sejatinya, tugas matematika. Chasai tersentak dari tidurnya karena keributan serius di sebelah. Sambil duduk, ia bertanya-tanya dengan lunglai ada apa dengan suara itu. Ia menempelkan telinga ke dinding, berpikir keluarga Chu biasanya tidak seberisik ini. Namun saat ia mendengarkan lebih dekat, suaranya makin mengkhawatirkan. Matanya membelalak kaget karena itu bukan suara dari film aksi. Itu adalah suara tembakan. Insting pertamanya adalah menelepon polisi, tapi ia ragu. Mengingat bagaimana semua orang meremehkan trauma masa kecilnya sebagai imajinasi belaka. Ketakutan akan salah lagi membuatnya lumpuh, tapi pikiran bahwa Nyonya Chu dalam bahaya mengubah pikirannya. Jadi ia menyusun alasan sempurna untuk mengecek mereka. Ia, hanya, datang untuk mengantar Strawberry Shortcake lagi. Chasai membuka pintunya sedikit untuk mengintip ke koridor, hanya untuk melihat seorang pria dengan baju olahraga, tracksuit, mencoba mendobrak pintu tetangganya. Pria itu berteriak bahwa dia tahu mereka ada di dalam. Jelas bukan datang untuk meminjam gula. Chasai mengawasi dari bayang-bayang, firasat buruk tumbuh di hatinya. Dan kemudian, si pria berbaju olahraga mengeluarkan pisau besar. Oke, ini resmi gawat. Dalam sekejap, tembakan meletus dari dalam apartemen, mengenai tepat di dada pria itu. Mata Chasai melebar ngeri melihat kejadian itu. Penyerang itu hanya menunduk tak percaya. Darah mengucur dari luka sebelum ia ambruk ke lantai. Chasai menyadari ini menjadi terlalu berantakan. Lalu seorang pria berjas muncul, merasa kesal karena targetnya mungkin berada di apartemen yang salah. Chasai menendang pintu dan menemukan pria berjas itu berdiri di atas keluarga Chu dengan pistol di tangan. Keduanya saling menatap, satu penuh amarah dan yang satunya penuh keterkejutan berdarah. Penjahat baru ini segera mengarahkan senjatanya, siap mengakhiri percakapan lebih awal. Tapi Chasa sudah bergerak, sebuah kilatan gerakan dengan mata emas yang menyala. Ia merampas pistol itu bahkan sebelum tembakan dilepaskan, melucutinya sepenuhnya. Kemudian ia menggunakan momentum pria itu sendiri untuk memutar dan membuatnya tidak seimbang, sambil menyiapkan pukulan. Pemuda kita akan memberikan umpan balik yang sangat personal. Dan ia mendaratkan bogem mentah tepat ke rahang dengan bunyi yang memuaskan. Dampaknya membuat preman berjas itu terhuyung-huyung di ruangan. Pria ini justru tampak senang, mengonfirmasi bahwa dialah yang mencari Chasai selama ini. Bahkan mengaku sempat khawatir salah alamat. Pelayanan pelanggan sudah mati, kurasa. Namun kemudian Chasai melihat Tuan Chu tergeletak di lantai pingsan dan berdarah. Dan tepat di sampingnya ada Nyonya Chu, juga terluka dan tidak bergerak. Strawberry Shortcake yang dibawanya hancur di lantai. Mereka bahkan belum sempat mencicipinya. Mata Chasai berkobar dengan cahaya yang mengerikan. Janjinya untuk menjauh kini hancur. Si pria berjas hanya menyeringai, memberitahunya bahwa tidak ada jalan keluar dari organisasi. Ia mengangkat senjatanya untuk percobaan kedua, jelas tidak belajar dari kesalahan. Sebelum dia sempat menarik pelatuk, Chasai sudah berada di depannya, bergerak secepat kilat. Ekspresi preman itu berubah dari sombong menjadi ketakutan murni. Chasai menerbangkannya dengan tendangan yang dahsyat. Pertarungan baru saja dimulai. Tinju Chasai menghantam wajah preman itu, membuat darah muncrat kemana-mana. Berdiri di atas kehancuran itu, Chas menuduhnya telah membunuh orang-orang tak berdosa demi hal ini. Ia lalu mencengkeram leher pria itu, siap merenggut nyawanya. Namun si preman hanya menyeringai balik, babak belur dan berdarah, seolah berkata, "Ayo, lakukan saja." Psikopat ini justru menikmati hal ini, bertanya keras-keras mengapa semua orang menyebut Chasai sebagai The Reaper, sang pencabut nyawa. Kita melihat kilas balik Chasai berdiri di atas tumpukan mayat di sebuah ruangan suram. Ternyata pria ini adalah si pembersih, yang selalu dikirim karena Chasa tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya, tidak membunuh. Dan sekarang, melihat kemarahan Chasai, dia berkata akhirnya dia mengerti alasannya. Karena pemuda kita bukanlah sang pencabut nyawa. Dia hanyalah orang suruhan yang menyiapkan segalanya. Mata Chasai melebar saat preman itu mengeluarkan pisau, mengklaim ada alasan mengapa dialah sang eksekutor sejati. Wajahnya penuh dengan kegembiraan yang gila. Bagus, satu lagi orang gila. Dalam sekejap, dia menghujamkan pisau itu tepat ke perut Chasai. Semburan darah meletus. Chasa hanya menunduk, benar-benar terpaku oleh rentetan peristiwa yang begitu cepat. Algojo itu menindihnya ke lantai, merasa sudah memenangkan pertarungan ini. Namun tepat saat itu, sebuah siluet muncul di ambang pintu yang hancur, menyela pidato kemenangannya. Sebuah pistol berperedam terlihat, membidik tepat ke belakang kepala sang Algojo. Dua pemain baru muncul, seorang pria dan seorang gadis, dan si pria dengan santai berkomentar, tadi itu hampir saja. Chasai, yang masih bersimbah darah di lantai, hanya menatap ke atas, bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka. Pria itu masuk dengan gaya yang sangat tenang dan berkata, mereka adalah orang-orang yang menyelamatkannya. Sama-sama. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak mendengar kedatangan mereka, dan pakaian mereka cocok dengan anak buah yang tertembak sebelumnya. Pria yang baru saja menyelamatkannya itu mulai berteriak, menuntut penjelasan tentang apa yang mereka lakukan di sini. Saat Chasai mencoba meraih pisau yang masih menancap di perutnya,
dia diperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Pria berambut dua warna itu kemudian menambahkan ancaman santai. Jika dia melakukannya, mereka terpaksa harus membunuhnya. Sementara itu, rekannya, Rain, melapor dari lorong bahwa dia telah menemukan target mereka. Bosnya segera menyuruhnya diam, jelas bukan penggemar komunikasi saluran terbuka. Dia memerintahkan Rain untuk mempersiapkan Chasai melakukan lompatan. Meski Rain tampak khawatir karena hanya mereka berdua saja, rupanya, mereka tidak bisa menunggu bantuan karena jiwa target sudah dalam perjalanan. Apapun artinya itu. Mendengar kata jiwa, fokus Chasai beralih sepenuhnya, bertanya-tanya apa maksud mereka. Rain hanya berdiri dengan tenang, menyatakan bahwa dia tidak pernah punya ide bodoh, sebuah pernyataan yang benar-benar menenangkan. Pria berambut dua warna ini mulai bersikap akrab dengan Chasai, bahkan memuji kemampuan bertarungnya yang mengesankan. Mengabaikan sanjungan itu, Chasai menuntut jawaban tentang apa yang mereka katakan soal jiwa. Pria baru ini tampak tertarik, mencatat bahwa kepadatan jiwa, Chasai cukup bagus, sebuah metrik baru yang mengerikan. Chasai benar-benar bingung, tidak tahu apa itu kepadatan jiwa. Sambil memeriksa jam tangannya, si pembunuh berkata dia akan menjelaskannya dengan cepat karena mereka sedang diburu waktu. Dia kemudian menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membunuh target 2 kali, yang kedengarannya sangat efisien sekaligus brutal. Langkah pertama adalah membunuh tubuh fisik, sambil menunjuk ke arah Algojo yang sudah mati di lantai. Chasai hanya menatap, mencoba mencerna ide tentang pembunuhan untuk kedua kalinya. Sebagai penutup yang dramatis, pria itu menjelaskan bahwa dia membunuh jiwa mereka untuk menghentikan mereka bereinkarnasi. Dia mengakui ini memang sulit diproses, sambil menunjukkan penglihatan tentang jiwa yang dicabut dari tubuh. Melihat dendam Chasai terhadap bajingan yang sudah mati itu, dia menawarkan sebuah kesepakatan karena kebetulan dia butuh bantuan. Pembunuh ini menawarkan perjalanan ke dunia luar, sebuah kesempatan untuk membalas dendam. Sambil mengulurkan tangan, dia bertanya apakah Chasai mau ikut untuk membunuh jiwa Algojo itu selamanya. Chasai, yang masih berdarah di lantai, bertanya apakah mereka benar-benar bisa membuktikan bahwa jiwa itu ada. Matanya berkilat dengan obsesi selama 1 dekade saat dia menuntut, tunjukkan padaku. Namun, Rain berpikir melibatkan orang luar adalah kesalahan besar. Saat Rain ingin menunggu bantuan, rekannya langsung menepisnya, mengatakan mereka sedang dikejar waktu dan lagi pula itu adalah ide Rain untuk berimprovisasi. Dia kemudian menarik Chasai mendekat, memamerkan skor kepadatan jiwa anak itu yang tinggi di ponselnya. Rain benar-benar terkejut melihat angka tersebut. Tidak menyangka pria asing ini punya potensi sebesar itu. Sambil menepuk kepala jagoan kita, si pembunuh bertanya apakah mereka akan melakukan lompatan jiwa atau tidak, karena dia butuh bantuan. Kemudian kita disuguhi presentasi kecil tentang perjalanan jiwa, menjelaskan bahwa dia biasanya memiliki pasangan. Pasangan ini bertindak sebagai jangkar jiwa, yang kedengarannya sangat penting dan sama sekali tidak mengada-ada. Namun karena jangkar biasanya tidak ada, dia berisiko mengalami reinkarnasi yang tidak disengaja, sebuah bahaya kerja yang nyata. Jadi, dia dengan ceria meminta Chasai untuk menjadi tali pengikat jiwa, barunya yang sama sekali tidak memenuhi syarat. Apa yang bisa salah? Chasai wajar saja jika mengamuk, berteriak bahwa seluruh percakapan ini benar-benar gila. Dia mengoceh tentang alam jiwa dan jangkar, mengatakan itu terdengar seperti novel web murahan, dan dia tidak salah. Pria berambut dua warna itu hanya menatapnya. Jelas sudah selesai dengan sesi debat malam itu. Dengan serius, dia berkata dia tidak peduli apakah Chasai mempercayainya atau tidak karena dia sedang bekerja. Dia langsung ke intinya, Chasai punya pertanyaan dan mereka punya jawabannya. Seluruh kesepakatan ini bergantung pada satu hal, kebutuhan putus asa Chasai akan bukti bahwa jiwa itu nyata. Dan kita melihat kilas balik ke trauma masa kecilnya, alasan utama mengapa tawaran gila ini mustahil untuk ditolak. Chasai menimbang tawaran yang sangat tidak masuk akal itu, menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menemukan kebenaran. Setelah berpikir sejenak, dia setuju sepenuhnya, praktis meneriakan penerimaannya. Keputusasaan memang motivator yang luar biasa. Pria berambut dua warna itu hanya menyeringai, merasa antusiasme mendadak jagoan kita ini agak berlebihan, tapi ya sudahlah, dia menerimanya. Dia bertepuk tangan, menyuruh Rain menyiapkan si pemula untuk perjalanan lapangan pertamanya, yang membuat Chasai kesal. Rain mengangkat lengannya, mengaktifkan semacam perangkat bercahaya di pergelangan tangannya dengan tatapan, jangan mengacaukan ini. Medan energi besar meletus di sekelilingnya saat dia memperingatkan rekannya agar tidak membuatnya menyesali penyimpangan kecil ini. Bosnya hanya balas menyeringai, bertanya kapan dia pernah mengecewakannya, pertanyaan yang mungkin punya daftar jawaban yang sangat panjang. Tiba-tiba, lingkaran sihir bercahaya besar muncul di lantai, menjebak mereka bertiga di dalamnya. Chasai menunduk dan melihat cahaya keemasan terang memancar dari dadanya sendiri, sebuah perkembangan baru yang mencemaskan. Energi ini menyatu menjadi bola kekuatan jiwa harfiah di tangannya, dan dia tampak sangat bingung. Matanya melebar karena terkejut saat si pembunuh dengan angkuh menyatakan, hari ini adalah hari keberuntungannya. Dengan kilatan cahaya yang membutakan, apartemen itu menghilang, digantikan oleh ruangan futuristik ramping yang menghadap ke kota besar. Chasai benar-benar terpaku,
mencoba memproses perubahan pemandangan yang mendadak dan ekstrim ini. Dia dengan panik memeriksa tubuhnya, menuntut untuk tahu di mana mereka berada. Sementara si pria mencatat bahwa jiwanya menangani lompatan itu dengan baik, si pembunuh ini mendekat terlalu dekat, memanggilnya bakat alami. Sementara Chasai menuduhnya telah membius dirinya, yang sejujurnya lebih masuk akal. Sambil bersandar di jendela, pria itu mengingatkannya bahwa dia meminta bukti, lalu menyambutnya di alam jiwa. Pada saat itu, Chasai melihat masa lalunya dan menyadari bahwa dia tidak gila selama ini. Validasi itu terasa sangat kuat. Pemandu wisata barunya ini langsung mendekat ke wajahnya, bertanya apakah dia sudah mulai pengecut. Namun tekad Chasai sudah bulat, mengatakan setelah semua yang dia lalui, mundur bukan lagi sebuah pilihan. Matanya berkilat dengan obsesi 1 dekade saat dia menyatakan dia di sini untuk satu hal, jawaban. Choi dengan santai melompat dari gedung pencakar langit, menjanjikan Chasai bahwa dia akan mendapatkan jawaban yang dicarinya. Jagoan kita hanya menatap, benar-benar bingung dengan kurangnya insting pertahanan diri pria ini. Sambil melayang di udara, Choi memberikan tawarannya, bantu dia membunuh jiwa si Algojo selamanya. Chasai segera mencoba menarik diri, menyuruh orang gila ini menunggu sebentar. Dia mencengkeram bingkai jendela, berteriak bahwa jika dia ingin melompat, setidaknya biarkan dia menjauh dulu. Tiba-tiba, Choi sudah ada di depan wajahnya, tergantung terbalik dan memintanya untuk mengulangi perkataannya. Sambil berpegangan demi nyawanya, Chasai sudah terlihat seperti ingin membunuh pemandu wisata barunya itu. Bos barunya memaparkan taruhannya, mereka punya waktu 15 menit sebelum jiwa itu bereinkarnasi. Jadi, cepatlah. Dia menjelaskan bahwa fisika bekerja secara berbeda di sini saat sebuah drone aneh melesat melewati kepala Chasai. Chasai tersentak kaget saat drone itu memperkenalkan dirinya sebagai Selena, karena tentu saja, drone pembunuh harus punya nama. Seorang wanita baru muncul memperkenalkan dirinya sebagai Watcher, pengawas, yang akan melindungi tubuh mereka selama penyelaman jiwa. Rain, rekannya, benar-benar marah, bersikeras bahwa anak ini hanya akan mati. Tunggu, Choi hanya menyuruh timnya tenang, mengatakan mereka perlu melakukan perkenalan yang layak dulu. Dia akhirnya memberikan namanya, Rain Choi, seorang pembunuh untuk Asosiasi Pemburu Jiwa, Soul Hunter Association. Gelar yang luar biasa. Chasai memberikan namanya kembali, ekspresinya adalah campuran sempurna antara aku ikut dan apa yang telah kulakukan. Berdiri di tepi dunia, Choi mengatakan dia siap kapanpun jagoan kita siap. Jagoan kita hanya memandang keluar jendela, bergumam pada diri sendiri bahwa seluruh situasi ini benar-benar gila. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia meletakkan satu kaki telanjang di tepi gedung pencakar langit. Jari-jari kakinya meringkuk di tepi jurang, berkomitmen pada lompatan keyakinan yang bahkan dia sendiri tidak yakin dia percayai. Berdiri di langkan yang menghadap ke kota yang mustahil, dia sepenuhnya menerima betapa konyolnya semua ini. Dengan satu bunyi kertakan leher terakhir, Chasai memutuskan dia akan ikut serta dalam kegilaan ini. Melangkah maju, dia berjalan tepat ke tepi gedung pencakar langit tanpa berkedip sedikitpun. Jagoan kita hanya berjalan menyusuri tebing seolah-olah itu adalah jalan santai di taman. Choi hanya menyeringai, memberitahu drone pembunuh kecilnya bahwa Chasai terlalu pesimis. Sambil melayang di bawah, dia mengejek Chasai yang terlalu murung, kata pria yang baru saja melompat dari gedung. Chasai mengingatkannya tentang janji jawaban, tapi Choi mengatakan bisnis harus didahulukan. Choi mengungkit target mereka, Sumin, yang sudah dibunuh Chasai di dunia nyata. Seluruh hal ini akhirnya masuk akal bagi Chasai saat dia bertanya apakah reinkarnasi itu benar-benar nyata. Dan Choi hanya menunjuk ke langit dengan seringai, bingo, mengonfirmasi semuanya. Ternyata pria Yung Min ini telah bereinkarnasi lebih dari 40 kali, menjadi semakin sinting di setiap kehidupannya. Sepanjang sejarah, dia telah meninggalkan jejak mayat, sebuah ancaman nyata yang terus berulang. Choi menjelaskan bahwa beberapa jiwa terlalu jahat untuk mendapatkan kesempatan kedua. Energi merah memercik di sekitar tangannya saat ia menjelaskan inti dari misi mereka. Matanya bersinar saat menyatakan bahwa tugas mereka adalah mengeksekusi jiwa-jiwa yang tidak layak untuk selamanya. Dengan satu kilatan, sebuah pedang merah bercahaya yang masif muncul seketika di tangannya. Sangat tidak halus. Chasa hanya berdiri terpaku, benar-benar tercengang oleh kemunculan tiba-tiba pedang jiwa ajaib tersebut. Bilah pedang itu sendiri tampak terbuat dari energi murni yang menetes, ditarik dari ketiadaan. Tepat saat itu, Selena si drone mengumumkan bahwa ia telah menemukan targetnya, dan Choi menyuruh Chasa untuk melihat ke atas. Kilatan di matanya menunjukkan bahwa ia telah melihat sesuatu di langit di atas mereka. Dan di sanalah ia berada, sebuah gumpalan ungu yang menjijikan di atap gedung yang jauh. Tur resmi Choi untuk melihat jiwa yang korup. Jiwa yang korup itu ternyata adalah manusia kadal raksasa berotot, yang pastinya sebuah pilihan estetika yang unik. Chasa menatap ke atas dengan tidak percaya, akhirnya mengenali monster itu sebagai musuh lamanya. Su Min Choi melesat ke arah langkan, menjelaskan bahwa ini adalah wujud asli orang tersebut dan menyuruh Chasa untuk diam saja. Namun, jagoan kita tidak terima, berteriak bahwa Choi tidak bisa menyeretnya ke sini hanya untuk menjadi penindih kertas yang keren. Ia bersikeras bahwa ia bisa membantu, mengingatkan Choi tentang kepadatan jiwanya yang baik dan dendam pribadinya dengan target tersebut.
Dengan seringai mengerikan, Choi memberitahunya bahwa perkelahian di alam jiwa berada di luar kemampuannya, jadi tolong berhenti merengek. Tiba-tiba, ekspresi Choi berubah terkejut saat drone memperingatkannya akan sesuatu. Matanya melesat ke atas, melihat pergerakan di gedung pencakar langit di atas mereka, dan di sana ada Sung Min tepat di belakangnya, memicu ucapan, yang sangat santai dari pembunuh profesional kita. Chasa benar-benar panik, meneriakkan peringatan bahwa manusia kadal raksasa itu ada tepat di belakangnya. Ekor masif Sung Min mencambuk, menghantam Choi dengan kekuatan luar biasa. Mata monster ini bersinar saat ia melepaskan sesuatu yang disebut blood art, seni darah, yang terdengar sangat menyenangkan. Choi terjebak dalam pusaran energi merah yang berputar, sebuah teknik dengan nama yang menyeramkan, Bleeding Crescent. Serangan ini meledak dalam ledakan dahsyat, menghancurkan seluruh fasad kaca bangunan tersebut. Sung Min terpental ke belakang akibat ledakan itu, tampak seperti dia sedikit berlebihan, tapi kemudian dia dihantam oleh ledakan balasan cahaya putih besar, benar-benar lengah. Sinar energi ini menghantamnya, membuatnya terseret di sepanjang atap. Choi mendarat dengan santai di langkan, berterima kasih kepada monster itu karena telah menyelamatkannya dari perjalanan turun. Sung Min tampak sangat marah, menyadari bahwa dia baru saja dipancing untuk menghancurkan pijakannya sendiri. Dari tempat bertenggernya yang baru, Choi hanya mengejeknya dari atas, seolah menantangnya untuk mencoba lagi. Choi hanya menyeringai, mengingatkan semua orang bahwa dia sedang dalam jadwal ketat untuk pembasmian kadal jiwa ini. Matanya berkobar dengan intensitas mendadak, menandakan bahwa waktu bermain telah resmi berakhir. Namun Chasa sama sekali mengabaikan perintah untuk diam. Ia berlari melintasi kaca menuju pertarungan. Choi mencoba menghentikannya, namun justru mendapat tendangan yang meluncur tepat ke wajahnya. Tendangan ini mendarat dengan indah, membuat si pembunuh profesional terpental ke belakang. Begitulah nasib si berpengalaman. Saat ia sedang limbung, sebuah sayap biru masif tiba-tiba menyambar dari belakang, dan ia tahu ia dalam masalah besar. Sung Min menangkapnya tepat di udara, tampak sama bingungnya dengan Choi tentang situasi ini. Monster ini bersiap untuk pukulan yang akan mengubah pemburu jiwa kita menjadi kabut merah halus. Sebaliknya, ia justru menghantam beberapa lantai gedung pencakar langit lainnya, benar-benar meleset dari targetnya. Setelah bebas, Choi meneriaki Chasa karena tidak mendengarkan, bersikeras bahwa dia sudah mengendalikan segalanya. Tentu saja, kawan. Chasa berlutut sambil mengeluh karena ditendang setelah menyelamatkannya, tetapi si drone mengatakan bahwa tendangan itulah yang menyelamatkannya. Jagoan kita hanya bisa bingung, mencoba memproses kekacauan mutlak dalam 10 detik terakhir. Sementara itu, Sung Min menghancurkan gedung dengan duri energi, memaksa Choi menyadari bahwa pertahanan tidak ada gunanya. Memutuskan untuk beralih taktik, ia bersiap untuk melepaskan blood art-nya sendiri. Ia memanggil menara energi merah berputar yang disebut Crimson Riser Roman 3. Kehalusan bukanlah keahliannya. Dikelilingi oleh sulur-sulur darah ini, Choi mulai memburu monster yang bersembunyi di reruntuhan. Ia mencatat bahwa Min menyerang dari beberapa lantai untuk bersembunyi, yang mana itu cerdik, tetapi juga sangat menjengkelkan. Tiba-tiba, sinar energi biru besar meletus dari bawah, diarahkan tepat padanya. Choi menyadari monster itu hanya menggunakan satu sulur, memberikan lokasi tepatnya. Kesalahan pemula. Menggunakan gelombang energi seperti papan seluncur, ia menyelam lurus ke bawah, menunggangi serangan itu kembali ke sumbernya. Choi melepaskan blood art-nya, matanya bersinar dengan energi merah. Ia sudah selesai dengan permainan peta umpet ini, meluncurkan serangan Pierre Ching Fang lurus ke bawah. Menembus kaca, ia terjun ke lantai-lantai di bawahnya. Namun ia mendarat dengan sempurna di permukaan interior, menggunakan gravitasi aneh untuk keuntungannya. Di dalam, ia bisa bergerak normal, siap memburu targetnya di tanah yang rata. Bilah energinya berputar saat ia bersiap untuk pertarungan yang sebenarnya dimulai. Berdiri di tengah reruntuhan, ia akhirnya melihat mangsanya, dengan santai berkata, "Itu kau." Dinding di dekatnya mulai retak dan pecah karena kekuatan yang tidak terlihat, dan Sung Min menerobos masuk dengan raungan, tampak benar-benar gila. Keduanya akhirnya berhadapan di ruang kantor yang hancur, siap untuk bertarung. Dengan seringai sombong, Choi memberikan ejekan klasik sebelum pertarungan tentang betapa jeleknya monster itu. Sementara itu, Chasa hanya menggerutu, mengeluh karena diseret ke sini hanya untuk menjadi penonton. Selena si drone dengan belak-belakan menyuruhnya tetap diam atau dia hanya akan terbunuh. Terima kasih atas dukungannya. Pertempuran ini terus berkecamuk. Bentrokan kacau antara warna merah dan biru saat Choi menyadari kematian di sini bersifat permanen dan si drone mengonfirmasinya kepada Chasa dengan jawaban santai. "Yap, kau mati." Di dunia nyata, Rain menjaga tubuh mereka, berjanji untuk melindungi mereka. Choi memanggil namanya di tengah pertarungan, menaruh kepercayaan penuh pada rekannya. Ia kemudian melepaskan serangan masif, membual bahwa Rain adalah salah satu pemburu terkuat. Serangan ini mendarat dengan ledakan besar, menghancurkan sisa-sisa fasad bangunan. Itu adalah serangan langsung, menembus lurus ke dada Sung Min dan membuatnya limbung. Sebuah penghitung waktu tiba-tiba muncul, memberi mereka waktu hanya 7 menit untuk pembunuhan ganda. Benar-benar tanpa tekanan. Serangan Chasa mendarat, meledakkan Sung Min saat Choi melesat masuk dari atas untuk menindaklanjuti. Mendarat di atas kaca,
Choi mengeluh tentang waktu, jelas-jelas terburu-buru untuk menyelesaikan ini. Ia menyuruh monster itu untuk diam saja dan membiarkannya melakukan tugasnya, yang mana sangat sopan sekali. Sung Min benar-benar murka, jelas bukan penggemar disuruh mati dengan tenang. Kemudian dia ingat bahwa itu adalah Chasa, orang yang sebenarnya membunuhnya di dunia nyata. Monster ini menyadari pedang darah Choi berarti dia adalah veteran dalam bisnis perburuan jiwa ini. Mengakui bahwa dia mungkin tidak bisa menang sendirian, Sung Min mulai merencanakan sesuatu yang baru, yang mungkin buruk. Dia menempel di sisi gedung pencakar langit, mencari keuntungan, atau mungkin hanya pengalihan. Di dalam gedung, dia pikir dia melihat orang lain, target yang jauh lebih menggoda. Dan di sana ada Chasa yang mendongak seolah dia telah menunggu momen tepat ini. Mata Sung Min berkobar dengan kemarahan murni, akhirnya mengunci musuh bebuyutannya yang sebenarnya. Ekor masifnya menembus lantai kaca, bertujuan untuk menghancurkan Chasa dalam satu serangan. Choi hanya tampak kesal, menyadari monster itu telah sepenuhnya mengalihkan fokusnya ke anak itu. Menggunakan cincin darahnya, ia menyelam lebih dulu melalui jendela yang hancur mengejar mereka. Si pembunuh ini jatuh melewati gedung, mencoba mengejar kekacauan tersebut. Ia terus turun, sebuah kilatan merah di tengah reruntuhan gedung pencakar langit. Dari bawah, langit hanyalah kekacauan pecahan kaca dan cahaya yang menyilaukan. Choi akhirnya mendarat di dalam, siap untuk kembali ke pertarungan dan menyelamatkan anak magang barunya. Chasa berdiri siap di lantai bawah, sekarang memegang senjata dan menyaksikan si profesional masuk. Chasa mendongak melalui kaca yang pecah, memanggil nama Rain dalam keadaan linglung. Dia bukan lagi sekadar penonton. Jagoan kita telah memanifestasikan pedang energi biru miliknya sendiri, dan ide cemerlang pertamanya adalah mengayunkan mainan baru itu tepat ke arah kepala Choi. Sung Min sangat menikmati drama ini, berpikir bahwa ini adalah hari keberuntungannya untuk mendapatkan paket, beli satu gratis satu. Mengabaikan teriakan panik Choi, Chasa benar-benar terkunci pada serangannya. Choi menghindar dengan seringai, bertanya secara sarkastik apakah Chasa mencoba mengeluarkannya dari kesenangan ini. Monster ini hanya mengejek dari pinggir lapangan, jelas merasa terganggu oleh betapa gigihnya kedua orang ini. Dia kemudian menanyakan pertanyaan jutaan dolar, mengapa Choi begitu terobsesi untuk membunuhnya padahal mereka bahkan belum pernah bertemu. Dengan seringai sombong, Choi menjelaskan bahwa ini bukan masalah pribadi, hanya keadilan rutin untuk serangkaian kejahatan multi kehidupan. Sung Min mengejek kata keadilan, terutama karena Chasa adalah bagian dari perang suci kecil ini. Seluruh situasi ini begitu tidak masuk akal baginya sehingga dia hanya mendongakkan kepalanya dan tertawa. Dia mengejek gagasan bahwa keduanya bisa menjadi hakim dan juri baginya. Kemudian dia memberitahu Choi bahwa jika dia benar-benar mencari seorang pendosa, dia mungkin harus berbalik dan melihat baik-baik pada apa yang disebut pahlawan yang berdiri tepat di belakangnya. Sumin mulai membocorkan segalanya, mengungkapkan bahwa ia tahu tentang masa lalu Chasa yang berdarah sebagai seorang rapper, pencabut nyawa. Monster ini meraung bahwa jika tangannya kotor, maka mata Chasai sudah tenggelam dalam darah, mencemooh kemunafikannya. Namun Choi langsung memotongnya, mengungkapkan bahwa Sumin bukanlah target misinya, melainkan Chasai. Plot twist gila ini benar-benar membuat Sung Min terpaku dalam ketidakpercayaan. Berteriak karena merasa dipermainkan, ia melepaskan kekuatannya, benar-benar muak dengan tipu muslihat ini. Ia kehilangan kendali, bersumpah jika ia harus kalah, ia akan menyeret mereka berdua ke neraka bersamanya. Sung Min meraung bahwa jika ia masuk neraka, Chasa akan mendapatkan kursi VIP tepat di sampingnya. Dengan seringai liar, Choi bertanya pada bocah itu apakah dia akhirnya siap untuk bergabung dalam acara utama. Monster ini mengundang mereka untuk tarian terakhir, menjebak mereka dalam sangkar paku energi biru raksasa. Namun Choi menyadari bahwa bidikan laser itu bahkan tidak tertuju padanya. Monster itu mengabaikannya sepenuhnya. Swin meneriakkan nama Chasai, mengunci target aslinya dan menyuruhnya bersiap. Pemuda kita tidak bergeming sedikitpun. Matanya menyala dengan ketegasan dingin yang tiba-tiba. Sekelebat masa lalu berdarahnya menghantamnya. Sebuah pengingat kelam akan hukuman yang menurutnya pantas ia terima. Ia hanya menatap ke atas, hampir menerima nasibnya dan bertanya-tanya apakah ini yang benar-benar pantas untuknya. Namun di detik terakhir, Choi melesat tepat di depannya, menahan kekuatan penuh serangan itu. Sambil terbatuk darah, sang pembunuh memanggil Rain saat paku energi itu menembus tubuhnya. Chasai tertegun, menuntut penjelasan mengapa Choi melemparkan dirinya untuk melindunginya. Dengan seringai berdarah, Choi berkata dia hanya bertanggung jawab karena telah menyeret bocah itu ke dalam kekacauan ini. Dia menambahkan bahwa akan sangat memalukan membiarkan Chasai mati di sini, pujian yang sangat sarkas. Saat sulur-sulur itu menusuk tubuhnya, Chas menyebutnya bodoh, tahu bahwa Choi bisa memenangkan ini sendirian. Sekarang dialah yang memegang sang pembunuh yang terluka, melindunginya dari serangan lebih lanjut. Sung Min hanya bersorak dari jauh, sangat yakin bahwa dia akhirnya telah menghabisi mereka berdua. Chasai hanya memeluknya, bertanya-tanya mengapa dia selalu terjebak dalam situasi tragis dan mustahil seperti ini. Pikirannya melayang kembali ke masa hidupnya yang penuh kematian. Selalu dipaksa melihat orang lain tumbang di sekitarnya. Dia ingat dipaksa untuk membunuh, merasa hidupnya tidak pernah benar-benar miliknya sendiri. Dan semuanya bermuara pada satu pria berpakaian mantel merah,
arsitek penderitaannya setelah orang tuanya meninggal. Dia ingat keputusasaan lamanya, percaya bahwa kekuatan lebih adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Hal ini membawanya ke jalan gelap, menjadi penegak hukum berdarah dingin hanya untuk bertahan hidup. Namun, terlepas dari semua kekerasan dan kekuatan itu, dia merasa tidak ada yang benar-benar berubah. Di balik itu semua, dia tetaplah anak kecil ketakutan yang sama seperti saat awal. Kemudian, sebuah kekuatan dunia lain menjangkau, menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Berlutut di dalam kehampaan gelap, pemuda kita akhirnya memiliki jawaban untuk entitas misterius ini. Matanya berkilat dengan tekad baru saat dia menyatakan satu tujuan utamanya, menghancurkan Sung Min. Keinginan ini berasal dari monster lain dari masa lalunya, seorang psikopat dengan pemukul berdarah. Dia ingat saat masih kecil dipukuli habis-habisan oleh seorang sadis yang senang melihat orang lain menderita. Dan Chasi percaya monster seperti itu yang hidup untuk kekejaman tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Entitas misterius ini tampak tertarik dengan permintaannya, mengulang kata, kekuatan, kepadanya. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia disuruh menjangkau ke dalam jurang maut dan mengambil hadiahnya. Entitas itu menawarkan kesepakatan, gunakan kekuatannya untuk akhirnya membalas dendam pada orang-orang itu. Sebuah segel emas yang bersinar membakar telapak tangannya, mengesahkan kesepakatan dengan kekuatan tak dikenal tersebut. Dengan kekuatan baru ini, dia memanifestasikan dua gunblade, pedang pistol, berornamen, secara resmi menjadi sang reaper. Kembali ke masa sekarang, Chasai benar-benar terpana oleh senjata di tangannya. Dia menyadari senjata-senjata ini muncul begitu saja dari udara, persis seperti yang dilakukan katana milik Rain sebelumnya. Bahkan Sunung Min terkesan, menyadari Chasai akhirnya mulai beradaptasi dengan dimensi jiwa ini. Monster ini menyatakan bahwa ini adalah akhir baginya. Namun Chasai tampak lebih dari siap untuk bertarung. Tapi Choi belum kalah. Ia melepaskan Blood Art Rupture masif dari luar layar. Sumin terpental kaget saat seni darah Choi benar-benar meledak keluar darinya. Berlutut di tengah sisa ledakan, Choi bertanya pada Chasa apakah dia masih berhasrat untuk menjadi orang yang melakukan eksekusi. Dengan seringai aneh, dia menyuruh bocah itu untuk maju dan melakukannya. Sebuah tawaran yang sangat murah hati sekaligus berdarah. Mata pemuda kita berkilat emas, menerima kekuatan itu saat namanya bergema di pikirannya. Kini dengan Gunblades barunya, Kasa memercikan energi emas yang luar biasa. Jarinya menarik pelatuk, siap menguji mainan barunya. Kasa nyaris tidak percaya pada kekuatan yang dipegangnya, sambil menggumamkan kekaguman, dia melepaskan rentetan energi jiwa murni, menembakkan ledakan masif dari senjatanya. Sinar cahaya ini benar-benar kolosal, menembus lanskap jiwa dengan kekuatan mentah. Sebuah tengkorak emas raksasa yang meraung terbentuk di dalam ledakan itu, mengarah langsung ke arah sang monster. Sung Min benar-benar tertelan oleh serangan itu, kekuatannya sendiri terlihat menyedihkan dibandingkan dengannya. Tidak ada yang tersisa selain cahaya yang membutakan saat penghakiman sang reaper akhirnya datang menjemputnya. Ledakan yang dihasilkan sangat memekakan telinga, sebuah dentuman besar yang mengguncang seluruh dimensi. Di pinggir lapangan, Selena sang drone hanya bisa menatap, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar tercengang oleh kepadatan jiwa yang luar biasa dari serangan Chasai. Choi hanya menyeringai dari genangan darahnya, dengan sombong bertanya pada Selena apakah dia melihatnya sekarang. Suaranya mengonfirmasi saat Sumin musnah, bocah itu punya potensi. Dan Chasai hanya berdiri di sana bermandikan aura emas, tampak seperti dewa kehancuran. Namun suara Sumin mengejeknya, mengatakan, kekuatan ini tidak akan mengubah siapa dirimu atau menghapus masa lalumu. Sekilas kehidupan lamanya melintas, sebuah pengingat bahwa tanpa mereka, dia bukan apa-apa. Kata-kata terakhir Sumin bergema saat jiwanya lenyap, menjanjikan reuni yang suram suatu hari nanti. Kembali ke dunia nyata, Choi dalam kondisi bersimbah darah, memberitahu Selena bahwa sudah waktunya untuk segera pergi. Chasai berdiri di sana. Setelah cahaya emasnya menghilang, dia tampak menua 10 tahun hanya dalam 10 menit. Dengan tatapan berat, dia menyatakan bahwa tugas ini resmi berakhir. Dia mengerjap dan mendapati dirinya berada di lantai sebuah ruangan acak. Lanskap jiwa telah benar-benar hilang. Choi dengan santai menyebutkan mereka selesai sebelum waktu habis. Sementara Chasi bertanya-tanya mengapa dia berada di lantai, pikirannya melayang pada pria dari masa lalunya yang mengejek bahwa Chasai tidak akan menjadi apa-apa tanpanya. Pria ini, yang berdarah dan babak belur, meludah bahwa merekalah yang melepaskan monster di dalam diri pemuda kita. Sebuah kilas balik menunjukkan Chasai muda yang diperban menghadapi pria-pria yang akan membentuk masa depan kekerasannya. Chas dengan surah mengakui bahwa tanpa mereka, hidupnya mungkin tidak akan menjadi bencana berlumuran darah seperti ini. Choi menyentaknya kembali, bertanya apakah dia baik-baik saja setelah pengalaman penghancur jiwa itu. Dengan seringai, Choi berkata jiwanya hanya sedikit babak belur, sepertinya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur siang singkat. Pemuda kita hanya bisa mengiyakan dengan terbata-bata, masih mencoba memproses kekacauan total dalam 1 jam terakhir. Tepat saat itu, gedoran keras di pintu mengganggu pengarahan pasca misi mereka yang sangat tidak profesional. Polisi datang untuk membubarkan pesta. Dan reaksi Choi adalah ungkapan tidak antusias. Oh, bagus sekali. Chas benar-benar panik karena, tentu saja,
polisi akan muncul sekarang. Ketika dia bertanya apakah mereka bersama pihak berwenang, Choi dengan riang mengakui bahwa mereka bukan dan tidak pernah mengatakan demikian. Saat Chasi mengalami krisis batin karena telah membantu penjahat, tim mempersiapkan pelarian mereka. Choi langsung memotongnya, mengatakan tidak ada waktu untuk pertanyaan karena mereka harus pergi secepatnya. Sebelum dia sempat membantah, wanita pirang itu memakaikan topeng ke wajahnya, menegaskan bahwa mereka benar-benar melarikan diri dari polisi. Wanita pirang itu menyiapkan pistolnya dengan tenang, mengingatkan Chas bahwa mereka adalah pembunuh, bukan warga sipil yang menunggu surat tilang. Dia kemudian menantangnya untuk mencoba menjelaskan seluruh kekacauan supranatural ini kepada polisi yang datang. Bahkan Choi harus mengakui Selena ada benarnya karena ini bukan situasi yang bisa dibicarakan baik-baik. Pemuda kita melihat ke arah mayat-mayat di lantai. Realitas suram dari situasi tersebut akhirnya menghantamnya. Dia menatap orang-orang yang seharusnya dia lindungi, yang sekarang hanyalah korban tambahan dalam pertarungan ini. Kewalahan dengan rasa bersalah, dia memakai topengnya kembali, menyalahkan dirinya sendiri sepenuhnya atas kematian pasangan tersebut. Namun Selena tidak punya waktu untuk kemurungannya, menyuruhnya untuk segera bergerak sekarang. Tepat saat itu, polisi masuk dengan mendobrak pintu dan menodongkan senjata. Petugas pemimpin berhenti di tengah kalimat, jelas tidak mengharapkan tempat kejadian perkara berdarah yang baru saja dia masuki. Timnya menatap mayat-mayat di lantai, menyadari ini jauh lebih dari sekadar panggilan gangguan biasa. Dengan kesal, petugas itu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa mayat-mayat tersebut. Bersumpah dia mendengar suara seseorang di dalam beberapa saat yang lalu. Salah satu rekannya melihat mereka melalui jendela yang pecah. 3 sosok bertopeng melarikan diri melintasi atap gedung. Segera, pemimpin polisi itu menggunakan radionya, berteriak bahwa dia telah melihat tersangka dan membutuhkan bantuan tambahan. Di jalan bawah, sebuah mobil patroli menerima panggilan tersebut, terkejut mendengar bahwa para tersangka berada di atap. Polisi di dalam mobil mulai panik, bertanya-tanya bagaimana cara menangkap para pelari atap ini. Sementara itu, kru kita melakukan aksi parkour yang mustahil, melompat di antara gedung-gedung di bawah bulan purnama. Mereka bergerak dengan tenaga yang sangat besar hingga pendaratan mereka secara harfiah meretakan beton di bawahnya. Chasai memimpin, berlari melintasi lanskap kota seolah-olah dia memang dilahirkan untuk ini. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi kuning melesat tepat di samping kepalanya. Sepertinya polisi mendapat bantuan tak terduga. Matanya terbelalak di balik masker. Dia menyadari ini bukan lagi sekadar pelarian biasa. Pelarian mereka segera dihujani peluru energi emas, bukan respons polisi rata-rata. Di bawah, para polisi menembak membabi buta, sementara salah satunya menyindir dengan sinis bahwa ini tidak sopan. Chasai menyambar Selena, meneriakkan namanya saat mereka menghindari tembakan. Dengan jawaban cepat, siap. Selena langsung memisahkan diri, melompat menjauh dengan senapan besarnya. Proyektil bercahaya lainnya merobek langit malam, mengincar kru mereka. Close-up menunjukkan bahwa itu bukan peluru biasa, melainkan selongsong emas berornamen dengan kekuatan luar biasa. Namun, salah satunya dicegat di udara oleh sejenis bilah dan meledak tepat di wajah seorang polisi. Petugas itu terpana oleh presisi serangan balik yang mustahil tersebut. Sambil melompat di antara gedung, para polisi hanya bisa menonton para orang aneh bermasker ini. Choi mulai merengek karena ditembaki, dan Selena menyuruhnya diam agar tidak membocorkan posisi mereka. Kerja tim yang luar biasa. Choi kemudian memuji kemampuan Chasai dalam menghindari polisi, bertanya apakah dia sudah sering berlatih. Tiba-tiba, Choi menjadi sangat serius, menyatakan bahwa dia telah mengorbankan segalanya untuk mereka dan sekarang menuntut jawaban. Chasai mengabaikannya, menunjukkan bahwa target mereka adalah sebuah rumah aman tepat di bawah mereka. Tanpa sepatah kata pun, Chasai melontarkan dirinya dari atap dengan teriakan, Yahoo, yang gembira. Dia mendarat dengan hantaman yang menghancurkan tanah, siap menjaga momentum. Namun, pintu masuk agungnya berakhir dengan dia tercebur ke dalam tempat sampah dan menakuti seekor tikus, sangat anggun. Di atas, Choi dan Selena hanya menatap ke bawah dalam diam, kemungkinan besar sedang menghakiminya. Choi memutuskan untuk mengambil tangga darurat, dan Selena menyuruhnya jalan duluan, benar-benar seorang wanita terhormat. Kaki telanjang Choi menghentak penutup lubang got, kedatangan yang jauh kurang dramatis dibanding terjunnya Chasai ke tempat sampah. Setelah berkumpul kembali di gang, Chasai mempertanyakan rencana pelarian mereka sebagai pembunuh profesional. Choi menekan saklar tersembunyi di penutup lubang got, mengaktifkan rencana pelarian profesional mereka. Dengan kepulan asap, sebuah pintu rahasia terbuka. Mereka memasuki rumah aman Asosiasi Pemburu Jiwa, Soul Hunter Association. Namun, Chasai langsung menunjukkan bahwa tempat ini lebih terasa seperti gudang bawah tanah yang menyeramkan. Selena menyeringai, menjelaskan bahwa ini hanyalah lobi. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Chasai memperingatkan Choi untuk menyiapkan perutnya. Lantai di bawah mereka runtuh karena seluruh ruangan ini sebenarnya adalah lift berkecepatan tinggi yang terjun jauh ke bawah tanah. Lift itu berhenti di depan pintu batu yang megah. Choi masuk membawa 2 penumpang yang tidak senang, di mana salah satunya mengancam akan membunuh. Langkah berat bergema saat seseorang muncul secara dramatis dari atas. Seorang pria berbaju merah dengan rokok di mulutnya, Leo,
bertanya dengan santai mengapa mereka membawa hewan liar pulang. Choi menjelaskan bahwa kawan mereka yang terluka, Haru, masih hidup berkat Selena, tapi mereka hanya punya waktu 10 menit. Leo memerintahkan Haru segera dibawa ke ruang operasi. Perhatiannya kemudian beralih ke Chasai, matanya yang bersinar seolah bertanya siapa tamu baru ini. Selena menjelaskan bahwa Chasai adalah orang asing yang membantu mereka dan memiliki kepadatan jiwa yang sangat tinggi. Leo menyeringai, mempertanyakan mengapa mereka membawa anak acak dalam misi jiwa yang berisiko tinggi. Chasai membalas seringai itu, menunjukkan bahwa Selena yang tidak pernah terkesan pun menjaminnya. Leo memutuskan bahwa anak ini mungkin memang spesial. Jadi, secara alami, langkah berikutnya adalah menodongkan pistol tepat di antara mata Chasai. Choi segera menuntut penjelasan atas tindakan Leo. Selena tampak sangat marah, menyadari ini adalah semacam jebakan gila, tapi Leo menyuruhnya untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia menyatakan bahwa jiwa Chasai kotor, dan itu adalah alasan untuk pemecatan. Ledakan keras bergema saat dia menarik pelatuk dari jarak dekat. Selena membeku karena ngeri, sementara mata Choi menyala merah karena tidak percaya. Namun tunggu, pistol itu justru berasap di tangan Chasai, bukan Leo. Chasai menahan larasnya, matanya bersinar emas lagi dan dia tampak sangat marah. Dia secara harfiah menangkap pistol itu di tengah tembakan, menghentikan peluru dengan tangan kosong. Sebelum Leo sempat berkedip, Chasai melakukan serangan balik dengan tendangan besar ke dada sang bos hingga Leo terpental. Namun, Leo malah tersenyum, mengakui bahwa anak ini punya potensi. Ternyata, upaya pembunuhan ini hanyalah wawancara kerja yang sangat agresif. Chasai terus menyerang dengan senjata di tangan dan mata emas yang menyala. Leo menangkis pistol itu dengan cepat, mengejek bahwa Chasai pasti punya jari yang licin. Pistol itu terbang ke udara. Leo menantang Chasai untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Chasai melepaskan rentetan pukulan, yang diterima Leo dengan tenang sambil menganalisis bahwa Chasai memiliki pelatihan militer. Di tengah combo, Chasai melakukan gerakan mustahil dengan menangkap pistol yang jatuh dari udara. Dia membidiknya, menyatakan sudah cukup dengan permainan ini. Tapi Leo lebih cepat, melakukan salto di atas kepalanya. Leo menjepit tangan Chasai, menghentikan tembakan, mengokang senjata, dan mengeluarkan peluru sebelum Chasai sempat bereaksi. Sebuah tendangan keras mendarat, membuat Chasai terpental. Meski terlempar, Chasai menolak menyerah. Dia melakukan gerakan akrobatik gila dan melepaskan aksi kick brutal ke arah Leo. Tendangan itu menghancurkan lantai, tapi Leo menghindarinya dengan mudah. Leo menyindir bahwa ini adalah latihan yang bagus, dan akhirnya paham mengapa Selena tertarik pada Chasai. Namun, pujian itu berubah pahit ketika Leo berkata, "Maaf, nak, karena klub ini punya syarat masuk yang ketat, dan dia memegang surat penolakan." Tiba-tiba, seorang pria baru dengan rambut dua warna muncul, menodongkan pistol ke pelipis Leo. Leo tidak terkesan, tapi pria itu mengingatkan bahwa mereka saling berhutang nyawa malam ini. Dengan mata merah yang menyala, dia menyuruh Leo untuk memeriksa kepadatan jiwa Chasai sebelum menumpahkan darah. Leo akhirnya mengalah, mengangkat tangan, dan setuju untuk mendengarkan mereka. Dia kemudian menjatuhkan bom besar, mengungkapkan bahwa Chasa ada dalam daftar target mereka sebagai bagian dari lingkaran dalam Yumra. Yang mengejutkan semua orang, Chasa membenarkannya dan mengakui bahwa dia dulunya anggota geng Yumra. Sebuah kilas balik memperlihatkan dia berjalan pergi di tengah hujan saat dia bersikeras bahwa dia telah meninggalkan kehidupan itu setahun yang lalu. Pembela barunya tidak yakin, berargumen bahwa Chasa tidak bisa dipercayai karena target mereka sebelumnya sudah dihabisi. Mengabaikan bawahannya sepenuhnya, Leo berpaling ke Selena untuk meminta pendapatnya, dan si anak baru itu benar-benar mengamuk. Selena menjelaskan bahwa Chas memiliki peran dalam hidup dan mati, dan dia yakin mereka dulunya adalah musuh. Tetap saja, dia tidak mempercayainya, menuntut untuk tahu mengapa dia melawan salah satu anak buah Yumra. Jawaban Chasai mengerikan karena tidak ada yang pernah bisa meninggalkan kru Yor hidup-hidup. Sebuah kilas balik menunjukkan realitas brutal kehidupan itu dengan Yomra yang menjulang di atas bawahan yang tumbang. Sebelum membelot, dia menjelaskan bahwa dia memberikan alamat palsu agar geng Yomra tidak bisa menemukannya. Tapi pemburu ceroboh bernama Sung Min itu tetaplah pelacak yang hebat dan benar-benar psikopat. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama bagi orang itu untuk melacaknya demi sebuah reuni kecil. Seluruh cerita suram itu berakhir dengan tatapan tekad yang kuat di wajah jagoan kita. Pembelanya, Reign, menengahi, berargumen bahwa mereka membawa Chasi karena bakat mentahnya di alam jiwa. Dia percaya anak itu memiliki peluang nyata untuk menebus kesalahan jika mereka memberinya kesempatan. Leo hanya menyeringai, merasa lucu melihat Reign yang biasanya kaku justru menjamin seseorang. Namun, konsep penebusan ini tampak seperti lelucon besar baginya. Beralih ke Chasai, dia bertanya tentang pelatihannya, dan jagoan kita mengakui bahwa Yer sendiri yang melatihnya sejak kecil. Minat Leo benar-benar terusik, merenungkan bahwa mereka berdua pasti cukup dekat. Rasa ingin tahu yang ramah itu berubah menjadi seringai psikopat saat dia bertanya apakah dia cukup dekat untuk membunuhnya. Dengan mata yang berkilat emas, Chas dihadapkan pada tes kesetiaan pamungkas. Bisakah dia melakukannya? Kilas balik lainnya muncul,
menunjukkan Chasai yang babak belur di kaki Yom, sebuah pengingat akan kekejaman pria itu. Ingatan tentang penghakiman Yomer itu bergema bahwa orang seperti dia tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kembali ke masa sekarang, Chasai memberikan jawabannya dengan kepastian dingin. Dia bisa membunuh Yomra jika diperlukan. Tapi Leo hanya menyalakan rokok, sama sekali tidak yakin dengan aksi sok tangguh anak itu. Benar-benar mengecewakan. Leo mengejeknya, bertanya mengapa jagoan kita ada di sini jika dia tidak siap untuk membunuh. Namun Chasai menjatuhkan cerita latar belakangnya yang tragis. Seseorang mendobrak masuk dan mencuri jiwa orang tuanya. Dia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah percaya ceritanya, bahkan untuk sesaat pun. Sekarang dia bertekad untuk mempelajari segalanya tentang alam jiwa demi membalaskan dendamnya. Leo bertanya apakah dia bisa melacak pencuri jiwa itu, lalu dengan santai menyebutkan bahwa mereka hanya menghancurkan jiwa, bukan menangkapnya. Hal itu tidak menggoyahkan Cha sedikit pun, yang justru makin bersemangat oleh kemungkinan untuk belajar lebih banyak. Dengan tangan terkepal, dia bersikeras bahwa informasi apapun tentang jiwa sudah cukup untuk memulai. Sambil menjentikan rokoknya, Leo mengakui bahwa keterampilan dunia nyata anak itu cukup lumayan. Namun dalam pekerjaan mereka, dia menjelaskan bahwa pertarungan fisik hanyalah setengah dari pertempuran. Jadi, sebelum memutuskan apakah akan menembak kepalanya atau tidak, Leo memiliki satu tes lagi dalam pikirannya. Dia mengumumkan bahwa mereka perlu melihat bagaimana Chasai menangani dirinya sendiri di alam jiwa yang sebenarnya. Ini membawa mereka ke sebuah ruangan steril besar yang dipenuhi dengan kapsul teknologi tinggi yang disusun melingkar. Jagoan kita hanya bisa menatap dan bertanya-tanya, apa sebenarnya tempat ini? Teknisi bernama Tom menjelaskan bahwa itu adalah ruang ethereal, simulator alam jiwa yang mencegah kematian nyata. Leo menepuk sebuah kapsul, dengan riang menambahkan bahwa mereka bisa berlatih tanding tanpa perlu ada kematian yang mengganggu. Dia kemudian menyuruh Tom untuk menyiapkan lingkungan yang menyenangkan bagi dua peserta. Dengan seringai yang benar-benar jahat, Leo mengonfirmasi jumlahnya hanya 2. Dan kejutan besar untuk tahap wawancara terakhir ini, Chas melawan Selena. Wajah Chasi langsung pucat, menyadari dia akan melawan wanita paling menakutkan yang pernah ada. Saat dia panik, Leo hanya menyuruhnya untuk bersyukur karena dia bahkan diberi pilihan dalam masalah ini. Selena memukul kepalanya, menyuruhnya untuk segera menyelesaikan ini. Sambil mengusap lehernya, Chasai merasa dia memiliki 2 pilihan dalam situasi ini. Dia bisa bergabung dengan pemburu jiwa atau Leo akan langsung mengeksekusinya, pilihan yang sulit. Leo mengonfirmasi bahwa mereka memiliki musuh yang sama yaitu Yora, yang merupakan versi tawaran kerja baginya. Chas mengingat wajah monster dari targetnya, berpikir ini adalah kesempatannya untuk membalaskan dendam orang-orang yang kita lihat dibunuh secara brutal, meninggalkannya dengan keputusan yang berat. Bahkan jika dia pergi sekarang, polisi akan mengejarnya karena kekacauan malam ini. Lagi pula, seluruh bisnis jiwa ini adalah satu-satunya petunjuk nyatanya untuk akhirnya menemukan apa yang terjadi pada orang tuanya, jadi dia tidak punya pilihan lain. Melihat tekad di wajahnya, Leo hanya menyeringai tahu bahwa anak itu sudah siap sepenuhnya. Maka mereka masuk ke dalam kapsul ethereal, tersegel untuk pertandingan kematian simulasi mereka. Mereka terwujud di dalam alam jiwa, saling berhadapan. Saat tes resmi dimulai, mata Chasai berkilat dengan energi digital dari dunia baru ini. Ini benar-benar terjadi. Simulasi ini memuat lorong panjang yang menyeramkan dengan cincin bercahaya di lantai. Jagoan kita dalam waspada tinggi, bertanya-tanya ada apa dengan semua pintu ini, siap untuk bertarung. Sementara itu, Selena sudah memanggil senapan energi besar, secara sarkastik berterima kasih kepada Tom atas pengaturan yang menyenangkan. Dia menyuruh Chas memanggil senjatanya sendiri, tetapi Chas mengakui dia melewatkan orientasi untuk hal ini. Dengan kesabaran yang sudah habis, Selena menyuruhnya berhenti membuang-buang waktunya. Dia membidik dengan senapan raksasanya, berjanji tes ini akan berakhir dalam sekejap. Dan Chasai hanya bisa tertawa gugup, menyadari dia akan benar-benar hancur. Selena segera melepaskan tembakan, membuat Chasai pontang-panting mencari perlindungan sambil memohon waktu istirahat. Kuliah Selena sederhana, musuh aslinya tidak akan memberinya sedetik pun untuk berpikir, apalagi bernapas. Pergeseran mendadak dalam gerakannya membuatnya berhenti sejenak, mata bercahayanya menyipit karena terkejut. Mereka sekarang berhadapan di ruang berkabut yang besar, dan seluruh suasananya berubah total. Sementara itu, Rain menonton di monitor, menyeringai bahwa ide kesenangan Leo hanyalah melemparkan Chasai ke kandang serigala. Tom menjelaskan bahwa labirin pintu acak ini adalah mimpi buruk bagi seorang penembak jitu. Saat Selena melepaskan tembakan lagi, dengan geli, dia mempertimbangkan bahwa dia mungkin memberikan keuntungan, handicap, bagi si pemula. Chasit nyaris tidak bisa menghindari tembakan-tembakan itu dan dia merenungkan bahwa anak itu mungkin akan bertahan cukup lama untuk memanggil senjatanya sendiri. Mengintip melalui lubang ledakan baru, dia menganalisis senjatanya, menyadari itu menembakkan energi murni. Dia fokus, mengingat pistol yang dia gunakan sebelumnya dan mencoba memanfaatkan kekuatan yang sama. Dan begitu saja, dia memanggil pistol ganda miliknya, segera bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya kembali nanti. Perayaan ini berumur pendek saat Selena melepaskan tembakan bertubi-tubi lagi, memaksanya kembali bertahan. Menyadari dia kalah dalam persenjataan,
jagoan kita memutuskan untuk mengubah taktik. Waktunya bertarung dengan otak daripada otot. Jadi, dia memulai percakapan dari balik perlindungan, bertanya sudah berapa lama dia dan Leo saling kenal. Anak ini bahkan dengan kurang ajar bertanya apakah bos itu ayahnya atau semacamnya hanya untuk mendapatkan reaksi. Selena menutup pembicaraan itu dengan cepat, menyatakan bahwa Leo hanyalah mentornya. Kasat terus mendesak, meragukan bahwa kesetiaan sederhana ada di dunia mereka, jelas mencari kelemahan. Jawaban Selena adalah konfirmasi dingin, tetapi ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Sebuah kilas balik singkat mengungkapkan Leo menyelamatkannya saat masih kecil dari kebakaran, menjelaskan dia berhutang segalanya padanya. Kembali ke masa sekarang, dia membidik senapannya, bersumpah dia mendedikasikan hidupnya untuk menjadi penembak jitu terbaik demi Leo. Dengan itu, Selena menembakkan sinar energi besar, jelas sudah selesai dengan basa-basi. Saat tembakan itu meluncur, Chas menyadari ini adalah satu-satunya jalannya untuk menjadi pemburu jiwa. Ledakan besar mengguncang ruangan tempat dia berdiri, tetapi jagoan kita tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba di belakangnya, Cassie dengan nakal bertanya apakah dia benar-benar penembak terbaik di negara ini. Anak ini hanya berdiri di sana menyebut gelar yang diduga itu cukup lucu. Setelah meleset itu, dia menunjukkan seringai yang sangat sombong, mengejek bahwa dia bahkan tidak bisa mengenainya. Kata-kata yang berani, "Nak." Kembali di ruang kendali, para penonton tertawa terpingkal-pingkal dengan Leo bertanya di mana mereka menemukan orang ini. Selena sama sekali tidak terpengaruh, bertanya apakah dia pikir penghinaan akan berhasil sebelum memanggilnya anak kecil. Jadi, dia langsung memberondongnya, memaksa jagoan kita menari melalui jaring maut ledakan energi. Kembali ke monitor, Rain mengakui anak itu beradaptasi dengan cepat, tetapi Tom mengklarifikasi bahwa Selena hanya sedang mempermainkan mangsanya, dan Leo hanya menghisap rokoknya. Jelas menikmati ritual perpeloncoan kecil ini. Dalam gerakan yang liar, Chasai mulai menangkis ledakan energinya dengan tangan kosong, melompat melalui kekacauan. Dia bertanya apakah dia benar-benar berlatih seumur hidup hanya demi persetujuan pria tua. Dia menyelam melalui rentetan tembakan lainnya, berteriak bahwa tidak ada yang lebih membuatnya kesal daripada orang yang hidup untuk orang lain. Sepertinya dia akhirnya menemukan tombol yang tepat untuk ditekan. Selena resmi marah. Dengan deklarasi itu, dia menggunakan kemarahan Selena sebagai celah dan meluncurkan dirinya tepat ke arahnya. Anak ini terbang memberikan tendangan masif dan Selena mengangkat senapannya untuk menahan serangan tersebut. Dengan mata yang bersinar, Selena mencegah tendangan Chasai secara sempurna menggunakan popor senapannya. Seringai sombong Chasai lenyap, berganti keterkejutan saat momentumnya dihentikan total. Memanfaatkan celah itu, Selena mengirimnya terpental dengan tendangan brutal. Sambil berusaha bangkit, Chasai dicerca sebagai munafik karena menghakimi loyalitas Selena. Anak itu hanya membalas dengan tatapan tajam, menolak menyerah meski baru saja dihajar habis-habisan. Selena menjulang di atasnya, mempertanyakan mengapa dia begitu putus asa mengejar urusan jiwa ini. Chasai hanya bisa mendengus marah tanpa jawaban. Apakah semua ini benar-benar untuk dirinya sendiri? Dia segera melesat pergi, sementara Selena dengan santai menyiapkan senapannya untuk ronde kedua. Sambil melompat melewati celah, Selena mengejek bahwa akting sok jagoan Chasai mulai runtuh. Chasai segera membalas, menyilangkan pistolnya untuk menahan ledakan energi jarak dekat. Hal ini justru membuat Selena murka. Dia melepaskan rentetan tembakan besar di sepanjang lorong. Salah satu tembakan itu akhirnya kena, membuat Chasai terhuyung. Selena menatapnya dingin, bertanya apakah Chasai benar-benar mengira ini pertarungan yang adil. Sambil Chasai sibuk membual, Selena ternyata telah menghafal seluruh labirin dan memprediksi setiap gerakannya. Di atas tubuh Chasai yang babak belur, dia memarahi anak itu karena mencoba penyergapan murahan alih-alih bersiap. Setidaknya Rain benar tentang satu hal, gumamnya, bocah ini punya nyali meski tak punya otak. Namun, sebuah suara bergema di pikiran Chasai. Mata emasnya berkobar saat suara itu bertanya apakah dia akan menyerah. Chasai merasa dirinya jatuh ke dalam kehampaan kegagalan. Suara itu menyebutnya menyedihkan. Ingatan hancur tentang The Zeus mengelilinginya, sebuah pengingat bahwa dia bahkan tidak bisa membalaskan dendam mereka. Energi ungu aneh mulai menelannya, mengejek betapa dekatnya dia dengan kekalahan. Tiba-tiba, sebuah tangan kerangka raksasa muncul, bertanya apakah dia akan membiarkan kesempatan ini hilang. Dengan api baru di matanya, Chasai menyatakan bahwa dia dan entitas itu belum selesai. Sumber suara itu terungkap, sosok bayangan mengerikan dengan gigi emas. Pilar energi gelap masif meletus dari Chasai, menghancurkan seluruh simulasi. Dunia digital itu meledak di sekitar mereka. Di ruang kendali, alarm berbunyi keras. Tom berteriak, kepadatan jiwa anak itu baru saja merusak sistem. Dia panik menjelaskan bahwa rata-rata kepadatan jiwa manusia adalah 500, dan Chasai tadinya normal. Bahkan Rain, rekan mereka, hanya berada di angka 6.500, level elit. Tapi Chasai saat ini berada di angka 56.000 dan terus merangkak naik. Leo dengan tenang menghisap rokoknya, mengungkapkan bahwa hanya dia satu-satunya orang dalam sejarah yang pernah mencapai angka tersebut. Selena yang terjebak dalam simulasi yang runtuh menuntut penjelasan.
Dia melihat siluet Chasai telah berubah menjadi sesuatu yang monster dan mengerikan. Rambut putih, topeng tengkorak, dan kekuatan gelap murni. Di ruang kendali, Rain mengira itu adalah Soul Ignition, tapi Leo mengonfirmasi ada keberadaan lain yang bercampur dalam jiwa Chasai. Tanpa ragu, Chasai melesat maju seperti kilat kehancuran. Selena mengangkat senapannya, masih cukup sombong untuk mengira bisa menembaknya jatuh. Namun, Chasai menutup jarak dalam sekejap tepat di depan wajahnya. Kepercayaan diri Selena hancur. Chasai menghantamkan cakar energi masif. Selena nyaris tidak bisa menahannya dengan senapannya. Dengan satu injakan, Chasai menghancurkan lantai digital, melepaskan gelombang kejut energi gelap. Selena menyadari Chasai bukan sekadar lebih cepat, kepadatan jiwa, kekuatan, dan staminanya sudah di luar nalar. Chasai secara sistematis menghancurkan semua pintu untuk menghilangkan tempat perlindungan Selena. Tampak menggila, Chasai melepaskan ledakan energi dua tangan. Selena membalas dengan jurus spesialnya, Bullet Art, menciptakan sangkar energi yang disebut Aeros Rain. Bentrokan itu berakhir dengan ledakan kolosal. Topeng Chasai retak, satu matanya menjadi lubang hitam kosong. Dia melayang di kehampaan simulasi yang hancur. Di ruang kendali, tanda jiwa Selena sempat lenyap. Namun dia muncul dari balik asap, kelelahan tapi masih hidup. Selena mengakui bahwa kekuatan tembakan Chasai gila, melampaui pistol milik Rain. Dia menyadari Chasai hanyalah monster yang berjalan dengan insting murni tanpa teknik. Selena memutuskan untuk menggunakan umpan. Dia membiarkan senapannya terlempar. Saat Chasai yang, berotak binatang, teralihkan oleh senapan yang bersinar itu, Selena menggunakan wujud monsternya sendiri. Dia menyergap Chasai dengan tendangan brutal yang menghancurkan topengnya, menyatakan tujuannya adalah untuk melumatnya. Leo menjelaskan bahwa Selena mengandalkan teknik. Dia memadatkan kepadatan jiwanya untuk menyembunyikan keberadaan dan meningkatkan status fisik. Serangan Selena merobek tubuh Chasai, diikuti pilar energi emas raksasa yang tampak menguapkannya. Selena turun dari atas dengan angkuh, menyatakan bahwa teknik akan selalu mengalahkan kekuatan mentah. Dia melepaskan jurus Aeros Urat, tombak energi, dan Cupid Charge, jaring tembakan pantul, untuk memastikan Chasai tidak bisa kabur. Namun, kejutan muncul. Rahang kerangka emas raksasa meletus dari tubuh Chasai. Rain berteriak agar Selena segera pergi karena energi spiritual Chasai justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Energi emas itu menghantam posisi Selena dalam ledakan membutakan. Chasai berteriak, seolah-olah dia sedang dikonsumsi oleh kekuatan baru ini alih-alih mengendalikannya. Selena tidak menyerah dan membalas dengan rentetan ledakan energi hijau yang menusuk tubuh Chasai seperti belasan paku tajam. Meskipun sudah berubah menjadi bantalan jarum manusia, mata emasnya masih menyala dengan kemarahan murni. Tiba-tiba, sebuah tinju raksasa melayang tepat ke arah wajahnya entah dari mana. Selena mendaratkan pukulan brutal, menghantamnya ke tanah dan menghancurkan sisa-sisa arena yang ada. Selena berdiri di atas Chasai, setuju dengan Leo bahwa Chasai terlalu berbahaya dan harus dimusnahkan. Matanya bersinar hijau menyeramkan saat dia mengaktifkan Soul Ignition-nya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan tangan yang mengencang pada senapannya, dia bersiap menarik pelatuk untuk menghabisinya selamanya. Namun, anggota tim lainnya tiba-tiba muncul dengan kaki Leo yang kini menginjak kepala Chasai, menghentikannya. Sambil menyeringai sombong, Leo memberitahunya, tidak akan ada pembunuhan hari ini. Terima kasih banyak. Dia memuji Selena karena berhasil menemukan anjing liar dengan potensi besar, yang menurutnya adalah cara rekrutmen yang aneh. Menatap ke arah Chasai, Leo mengakui bahwa bocah itu butuh asah kemampuan untuk menghadapi target asli mereka, Yor. Sebuah kilasan singkat memperlihatkan target ini, seorang pria berlumuran darah yang disebut Leo sebagai monster yang harus mereka buru. Dan tampaknya, seorang berserker seperti Chasai adalah jenis pemburu yang mereka butuhkan untuk misi ini. Adegan kemudian beralih ke masa lalu, memperlihatkan Rain muda yang sedang bersimbah darah di meja operasi. Dia bernarasi dari lorong rumah sakit yang kusam, mengingat betapa dia selalu membenci tempat-tempat seperti ini. Orang-orang selalu menyuruhmu untuk punya harapan, tapi tatapan sinisnya mengatakan segalanya. Dia berada di sisi tempat tidur orang yang dicintainya, berdoa sambil tahu bahwa hasilnya benar-benar di luar kendalinya. Selena menyela perenungannya, menanyakan kabar terbaru tentang kondisi pasien. Ekspresinya suram saat dia meminta maaf, dan Anda langsung tahu bahwa kabarnya sangat buruk. Wajah Rain hancur karena terkejut dan tidak percaya saat dia memproses implikasi ucapan Selena. Selena mengonfirmasi ketakutan terburuknya, orang yang dia tunggu tidak selamat. Saat jenazah ditutupi kain kafan, yang bisa dilakukan Rain hanyalah menerima kehilangan yang menghancurkan itu dalam diam. Kembali ke masa sekarang, tim berada di ruang pengarahan untuk sesuatu yang disebut Operasi Naka. Seorang anggota baru, Kerry Wolf, menguap sepanjang pengantar, merasa bosan dan bertanya tentang misi tersebut. Rekan tim lainnya, Ashley Johnson, menyuruh si mulut besar Kerry untuk bersikap sopan. Rain menimpanya dengan menyuruhnya jangan membuat kesan buruk, tapi Kerry tidak peduli sama sekali. Dari belakang, Vichram Han yang berpakaian rapi menyuruhnya diam, dan Kerry langsung bungkam. Kepala polisi NYPD, Jason White, kemudian meminta untuk bertemu dengan rekrutan baru yang dibicarakan semua orang. Dan di sanalah bocah kita, Chasai,
sedang menelepon dengan mengenakan hoodie dan sandal jepit, tampak seperti baru bangun tidur. Di podium, Leo memulai segalanya, menjelaskan bahwa perekrutan Chasai adalah alasan utama pertemuan ini. Dia kemudian menjatuhkan bom. Chasai ternyata adalah bagian dari lingkaran dalam target mereka, Yumra. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada bocah kita yang tampak lebih baik berada dimanapun kecuali di sana saat ini. Rain menjelaskan bahwa Chasai adalah kunci dalam sebuah pembunuhan dan sekarang menjadi tiket mereka untuk menjatuhkan bos besar. Carrie Wolf langsung menyebut itu omong kosong, menolak percaya bahwa bocah lemah ini bisa melakukan sesuatu sebesar itu. Menginterupsi seluruh pengarahan, Chasai dengan santai mengangkat tangannya seperti di dalam kelas. Dia hanya ingin tahu mengapa kepala NYPD ada di sini, mengingat mereka adalah buronan baru kemarin. Sang kepala polisi tidak tinggal diam, mengingatkannya bahwa 4 orang baru saja terbunuh terkait dengan perang geng kecilnya. Dia memarahi Chasai, mantan anggota mafia, menanyakan berapa banyak lagi mayat yang akan dia jatuhkan di kotanya. Tampak benar-benar lelah dengan situasi ini, Chasai hanya bertanya apakah dia akan ditangkap. Kepala polisi mengakui bahwa jika mengikuti kemauannya, penjara adalah masalah terkecil bagi Chasai. Namun untungnya, NYPD memiliki pengaturan khusus dengan para pemburu jiwa, Soul Hunters, demi kota yang lebih aman. Jadi, dia tidak ditangkap. Setidaknya belum, yang tentu saja tidak menenangkan sama sekali. Fichra menimpali, menduga mereka pasti telah membuat kemajuan jika berhasil merekrut anjing milik Yomra. Leo kemudian menarik daftar target, mengungkapkan bahwa Algojo Top Yor secara resmi masuk dalam daftar buruan mereka. Leo memaparkan daftar tersebut dengan Yomra di posisi teratas, diikuti oleh 3 letnan utamanya. Namun Chasai langsung meminta interupsi, mengatakan bahwa intelijen mereka sepenuhnya salah. Dia menjelaskan bahwa Rei si iblis sudah mati bertahun-tahun yang lalu dan bahkan tidak pernah menjadi orang kedua. Faktanya, orang nomor 2 yang sebenarnya adalah putra kandung Yomra, seorang pria bernama Enjin. Leo mengelus dagunya, nama Enjin jelas tidak asing baginya. Chasai menambahkan bahwa putra tersebut menghilang lebih dari 1 dekade lalu dan tidak terlihat sejak saat itu. Carrie Wolf langsung mengamuk, bertanya mengapa mereka mempercayai kata-kata dari seorang kriminal. Rain hanya menyeringai, berargumen bahwa jika Chasai bisa memberi mereka kesempatan bersih untuk menyerang Yomra, dia layak diambil risikonya. Ashley Johnson tetap tidak yakin, menunjukkan bahwa dia bisa saja menjadi agen ganda untuk Yomra. Tapi Selena melompat membelanya, mengatakan bahwa menyamar adalah satu hal, tetapi menghancurkan jiwa adalah hal lain. Dia berargumen bahwa Chasai tidak akan membinasakan temannya kecuali mereka benar-benar musuh. Fichram, yang selalu skeptis, setuju dengan kewaspadaan Carrie tentang kekuatan Chasai. Dia mengungkit cuplikan bentuk berserker Chasai, menunjukkan bahwa dia masih baru dalam hal dunia jiwa ini. Fichram kemudian mempertanyakan amnesia Chasai yang, kebetulan, bertanya-tanya apakah amukan itu adalah jati dirinya yang sebenarnya. Akhirnya merasa muak, Chasai mengatakan bahwa dia bosan diperlakukan dingin dan layak mendapatkan rasa terima kasih. Jawaban Fichram sangat dingin, menyuruhnya untuk membuktikan diri layak mendapatkannya terlebih dahulu. Chasai membalas dengan datar, "Kamu sepertinya orang yang asyik di pesta, yang sangat sempurna untuk menyindir." Hal ini membuat Carrie meledak. Dia mencabut pistol dan mulai meneriaki Chasai. Dia bahkan menggunakan semacam pita energi untuk menghentikan Rain agar tidak ikut campur. Chasai, tampak sama sekali tidak terganggu, menyarankan agar mereka menyelesaikannya di luar untuk demonstrasi kecil. Rain menengahi sambil mendesah tentang bagaimana dia selalu harus membela si bodoh ini. Benar-benar energi seorang kakak laki-laki. Dari podium, Leo dengan tenang menyuruh semua orang untuk tenang dan tidak menumpahkan darah di ruang pengarahannya. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia menaruh kepercayaan pada Chasai karena bocah itu telah setuju untuk membantu mereka memburu Naka. Fichram bertanya apakah ada yang keberatan dan Carrie langsung diam. Namun, Chasai memiliki satu syarat, meminta izin untuk mengambil beberapa barang dari apartemennya sekarang karena dia bukan lagi buronan. Dia menjelaskan ada kenang-kenangan dari orang tuanya yang perlu dia ambil, yang secara mengejutkan terdengar sentimental. Leo hanya menyeringai, menyebutnya lembek karena peduli pada urusan keluarga. Tapi Chasai hanya tersenyum balik, mengakui dia tidak bisa menolak jika menyangkut orang tuanya. Jadi Leo memerintahkan Selena, Ashley, dan Carrie untuk pergi bersamanya, yang pada dasarnya memberikan pengawalan bersenjata berat. Di luar, Selena memimpin jalan, mengatakan mereka akan memulai perburuan tepat setelah kunjungan lapangan ini. Kita kemudian melihat kilas balik Chasai muda yang diawasi oleh 2 pria bersenjata bertopeng di kamarnya. Ingatan ini mengungkapkan bahwa bahkan dengan pistol di kepalanya, anak itu tidak bergeming sedikitpun. Ini semua adalah ingatan dari Rain, yang menganggap anak baru ini gila, tapi punya hati yang baik. Dia menceritakan semua ini kepada ibunya yang tidak sadarkan diri di tempat tidur rumah sakit. Rain mengaku banyak rekannya yang tewas akhir-akhir ini, dan stres itu jelas mulai membebaninya. Kembali ke masa sekarang, Selena memberitahu Chasai bahwa dia tidak akan membiarkan apa yang terjadi pada temannya terjadi padanya. Chasai bertanya di mana Carrie dan Ashley, dan Selena menjawab mereka tidak ikut. Itu karena mereka menunggu di mobil dengan perintah untuk membunuh Chasai jika dia mencoba macam-macam. Chasai bertanya apakah dia mempercayainya,
dan jawaban Selena sangat tumpul, "Kami tidak percaya padamu." Chasai akhirnya sampai di rumah, masih dengan gaya hoodie buronan dan sandal jepitnya. Dia tiba di apartemennya yang kini menjadi tempat kejadian perkara. Saat dia memasukkan kunci ke lubangnya, dia tidak tahu apa yang menunggunya di balik pintu. Namun kilatan tiba-tiba di matanya menunjukkan dia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia membuka pintu dan disambut hangat oleh seorang antek bertopeng dengan pistol yang diarahkan tepat ke wajahnya. Dan bukan hanya satu orang, tapi satu kelompok penuh. Tiba-tiba, pintu terbuka paksa dan Selena terlempar masuk, jatuh ke lantai sebagai pengalih perhatian. Chasai menggunakan celah itu untuk menghantamkan tinjunya tepat ke topeng orang tersebut. Tanpa ragu, pukulan itu membuat si antek terpental menembus dinding dan masuk ke lorong. Chasai mengumpat, menyadari dia tidak bisa beristirahat sejenak pun. Antek-antek yang tersisa mencabut senjata mereka. Dengan wajah yang benar-benar muak, Chasai menyuruh orang-orang bodoh ini berhenti merusak apartemennya. Saat salah satu dari mereka hendak menembak, Selena muncul di belakangnya, siap untuk mengakhiri ini. Dia mematahkan leher pria itu dengan bunyi retakan yang mengerikan, yang pastinya langsung menarik perhatian pria satunya lagi. Preman terakhir yang tersisa ini benar-benar hilang kendali, berteriak bahwa dia akan membunuhnya. Namun Cassie turun dari atas, memukulnya hingga pingsan dengan gagang pistol. Selena dengan santai menangkap pistol di udara, seolah-olah dia melakukan hal ini setiap hari Selasa. Dia menoleh ke arah Cassie dengan seringai, menggodanya karena sedikit lambat dalam membantu. Chasai terus saja memukul, meminta maaf dengan sinis karena telah benar-benar menghancurkan wajah pria ini. Dengan senyum kejam, dia berjanji untuk menebusnya sebelum melayangkan pukulan brutal lainnya. Dia melanjutkannya dengan injakan kaki yang menggetarkan lantai, matanya bersinar dengan kekuatan. Overkill adalah sebuah bentuk seni. Setelah debu mereda, dia memeriksa apakah pestanya sudah berakhir, dan Ashley Johnson mengonfirmasi dari ambang pintu. Dia menatapnya dengan nakal, bertanya apakah mereka itu teman lama yang mampir berkunjung. Jagoan kita dengan canggung mencoba menjelaskan bahwa, ini sedikit lebih rumit dari itu. Dia mengklarifikasi bahwa mereka adalah anak buah Yer yang dikirim untuk memastikan dia tidak pernah pulang dalam keadaan hidup. Sambil meminta maaf karena apartemennya berantakan, Ashley hanya berdiri di sana, pistolnya masih siap. Dia mulai mengintip poster-posternya, menggodanya karena terlihat seperti anak kuliahan, yang tentu saja tidak ia sukai. Mengabaikan Ashley, Chasai akhirnya menemukan sebuah kotak, meminta waktu sejenak untuk mencari apa yang dia cari. Dia mengeluarkan sebuah kalung sederhana dengan liontin emas, kenang-kenangan dari orang tuanya. Kita kilas balik ke ulang tahun ke-6-nya, kenangan bahagia bersama ibu dan ayahnya. Chas kecil yang tersenyum bangga memamerkan kalung barunya, hadiah dari mereka. Kembali ke masa sekarang, dia menggenggam liontin itu, merasakan tujuan hidup yang baru. Ashley memperhatikan dari jendela yang hancur, berkata dengan datar bahwa dia berharap pernak-pernik kecil itu sepadan dengan semua kekacauan ini. Tiba-tiba, mata Ashley bersinar hijau saat dia merasakan ancaman yang datang seketika. Tembakan penembak jitu merobek ruangan, dan dia menjatuhkan Chasai ke lantai tepat pada waktunya. Mendarat di atasnya, Ashley langsung menyatakan bahwa liontinnya sama sekali tidak sebanding dengan ditembaki. Dia memerintahkannya untuk tetap tiarap, menjelaskan bahwa mereka aman selama berada di luar garis pandang penembak jitu. Di luar, penembak jitu itu melepaskan tembakan lagi, membuktikan bahwa karya wisata kecil ini masih jauh dari selesai. Tembakan sniper ini menembus lantai apartemen, meleset tipis dari mereka. Tangan Ashley bersinar. Entah bagaimana dia menangkis sinar energi murni hanya beberapa inci dari wajah Cassie. Ledakan itu begitu kuat hingga meretakkan dinding di belakang mereka hanya dari kekuatannya saja, dan Ashley benar-benar marah, menuntut untuk tahu siapa sebenarnya yang mencoba membunuhnya. Sekarang, jagoan kita dengan seringai mengatakan dia punya ide bagus tentang siapa penembak jitu terbaik neraka. Dipotong ke karakter baru dengan gigi hiu dan jaket putih, terlihat sangat kesal. Ini adalah Shark, dan dari atap gedung, dia menyuruh Ashley untuk berhenti mencampuri perburuannya. Ternyata ini masalah pribadi saat dia memegang senapannya dan berkata dia punya urusan yang harus diselesaikan dengan Chasai. Kita kilas balik 5 tahun yang lalu, Chas muda dibanting ke tembok oleh seorang berandal berambut merah muda. Pria ini, Shark muda, mencengkeram kerahnya, kesal karena Chasai berhasil masuk lingkaran dalam Yumra. Dia mencibir pada jagoan kita, jelas merasa dialah si hebat yang pantas mendapatkan posisi itu. Dikelilingi mayat-mayat, dia mengeluh tentang betapa lamanya dia mencoba masuk ke neraka. Chasai, yang sama sekali tidak gentar, mengakui bahwa ya, Shark cukup ahli dalam membunuh, tetapi Shark mempertanyakan mengapa Yumra mempercayai kontraktor kotor yang akan mengkhianati siapapun demi harga yang tepat. Kembali ke masa sekarang, dia mengatakan sungguh ironis bahwa Chasai adalah sang pengkhianat, mengingat dia berjanji akan membunuhnya secara gratis. Melalui kekeropnya, dia mengingat kenangan lain, Chasai muda yang berlari bersama seorang gadis di atas atap. Dalam kenangan itu, Shark melepaskan tembakan akrobatik yang gila ke arah pasangan yang melarikan diri itu. Targetnya adalah Chasai yang mengenakan pakaian olahraga dan seorang gadis dengan kuncir hijau yang mencoba dia lindungi. Ledakan energi dari senapannya melesat melintasi cakrawala kota dalam pengejaran.
Dan pria ini benar-benar melakukan parkour di antara gedung-gedung sambil memburu mereka, tanpa ampun, penuh gaya. Kembali dalam ingatan, ledakan energi itu nyaris meleset, menghancurkan atap di belakang mereka. Di masa sekarang, Carrie dan Ashley menyaksikan kekacauan itu dengan Ash mengonfirmasi bahwa itu adalah Shark. Kamu tidak mungkin melewatkan gigi-gigi itu. Dia tampak sedikit terkesan dengan gerakannya, yang langsung mendapat tatapan cemburu dari Carrie. Carrie, tentu saja, langsung memutuskan dia akan menembak otak pria itu. Kehalusan bukanlah keahliannya. Sementara itu, Shark mengeluh karena membawa terlalu banyak perlengkapan sambil tetap berlari seperti orang kesurupan. Dia mendarat dengan keras, mengenakan sandal taktis yang sangat meragukan untuk kejar-kejaran di atap ini. Pria ini kemudian meluncurkan dirinya ke lompatan gila lainnya karena, kenapa harus pakai jembatan? Di udara, dia menjatuhkan tas yang terlihat berat, memutuskan untuk meringankan bebannya demi perburuan. Tas ini mendarat tepat di tempat sampah di bawah, membebaskannya untuk melakukan kegilaan parkour lebih lanjut. Dan langkah selanjutnya adalah langsung menerobos jendela ke gedung sebelah. Carrie benar-benar terpana, menunjukkan bahwa senapan itu pasti beratnya 1 ton. Dia mulai memberi perintah agar Ashley berputar dan mencegat Shark, mencoba menjadi pemimpin. Namun Ashley sudah pergi, melompat melintasi atap-atap gedung untuk mengejar target mereka. Dia mengikuti jejaknya, menerobos jendela dengan tendangan kuatnya sendiri. Tertinggal di belakang, Carrie hanya menyeringai bangga sebelum mengaku bahwa dia akan lewat tangga saja. Benar-benar pria yang unik. Di jalanan bawah, Selena bertanya kepada Chasai, apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Chasai menjelaskan bahwa Shark adalah seorang pembunuh yang tumbuh bersamanya dan salah satu penembak jitu terbaik. Sebuah ingatan gelap memperlihatkan dia mempelajari segala hal tentang senjata dari seorang mentor yang tampak sangat jahat. Dia menduga jika Yomra mengirim Shark untuk mengejarnya, mereka pasti benar-benar ingin dia mati. Selena hanya mengepalkan tinjunya, terlihat sangat siap untuk menghadapi pria ini. Saat mereka berlari, Selena menunjukkan bahwa semua orang yang tumbuh bersama Chas adalah orang beracun, toksik, dan Chas membalas, kamu tidak akan menyangka seberapa parahnya. Sementara itu, Ashley sedang mengejar Shark, memohon untuk istirahat sejenak saat Shark melompat di antara gedung-gedung. Kejar-kejaran ini berlanjut di atas atap kota dengan Shark dengan mudah tetap selangkah di depan Ashley. Dia sebenarnya berhenti, dengan murah hati menyetujui permintaannya. Sungguh pria yang budiman. Dan yang dia maksud dengan istirahat, adalah berhenti cukup lama untuk mengarahkan meriam senapannya ke wajah Ashley. Ashley segera menyadari bahwa meminta waktu istirahat adalah kesalahan taktis dengan proporsi yang epik. Ledakan energi masif merobek bangunan, benar-benar melenyapkan apapun yang dilewatinya. Ashley nyaris saja menyelam ke balik meja, ledakan itu meleset darinya hanya beberapa inci. Berdiri di reruntuhan, dia mengamati kekacauan total yang disebabkan Shark dengan satu tembakan. Dikelilingi oleh pecahan kaca, dia jelas sangat marah karena pria ini bermain sangat kotor. Shark, sementara itu, sudah bergegas menuju stasiun Jalan ke-23, pekerjaannya di sini tampaknya sudah selesai. Di tempat lain, Vichram sedang mengobrol serius dengan Leo tentang pilihan hidupnya baru-baru ini. Dia mempertanyakan kebijaksanaan membawa mantan narapidana ke dalam barisan mereka. Khawatir tentang kapten lainnya, Leo, dengan tenang seperti biasa, mengatakan yang lain tidak akan tahu sampai misinya selesai, masalah selesai. Vichram benar-benar bingung, bertanya misi apa yang dia bicarakan. Namun Leo mengingatkannya bahwa setelah apa yang terjadi pada San Min, tidak ada yang akan menjadi sederhana lagi. Dengan senyum yang mengerikan, dia mengungkapkan bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah tes untuk melihat di sisi mana Chas sebenarnya berada. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa berada di sana untuk mengasuh mereka selamanya, jadi mereka harus belajar menangani diri mereka sendiri. Kembali ke jalanan, Shark tiba di stasiun tepat waktu untuk mengejar kereta. Dia melangkah masuk dan menemukan beberapa preman bergosip tentang pengkhianatan Chasai dan waktu kedatangan teman barunya yang canggung. Shark berada di kereta terlihat sangat bingung oleh ponselnya, kelemahan terbesar penjahat modern. Dia hanya mencoba mengirim pesan singkat, tetapi pintu kereta hanya memantulkan rasa frustrasinya yang meningkat. Pesannya ke markas Naraka tentang teman-teman baru Chasai tertahan, semua karena dia tidak mendapatkan sinyal. Dalam kemarahan murni, dia mengeluh bahwa kereta bawah tanah seharusnya sudah punya sinyal sekarang, benar-benar pejuang aspirasi rakyat. Namun kemudian dia melihat sesuatu, dan masalah teknologinya tiba-tiba menjadi kekhawatiran terkecilnya karena tentu saja, Chasai berada di gerbong kereta yang sama persis, terlihat seperti dia pemilik tempat itu. Chasai dengan santai menunjukkan bahwa pesannya tidak terkirim, hanya untuk menambah penderitaan Shark. Dengan seringai kejam, Shark memanggilnya pengganggu, heran mengapa dia tidak mati saja. Shark menghitung dia punya 3 menit sampai pesannya terkirim dan Yomra mendapat peringatan, dan kasih tahu dia punya 3 menit yang sama untuk menghentikannya sebelum sekutu barunya terekspos. Mereka berdua sampai pada kesimpulan yang sama, mereka hanya butuh 1 menit untuk mengakhiri ini. Pengatur waktu pembunuhan muncul di layar, secara resmi memulai pertarungan di bawah tanah ini. Kemudian kita memotong ke sebuah kilas balik yang dibuka dengan cipratan darah besar di lantai. Seorang pengedar memohon demi nyawanya, mengklaim dia tidak tahu bahwa dia menginjak wilayah Yomra. Shark muda dan seorang anak laki-laki yang diperban mendukung bos mereka,
yang jelas tidak dalam suasana hati untuk memaafkan. Anak yang diperban ini hanya menonton dalam diam, sudah terlihat benar-benar mati jiwanya dari garis pekerjaan ini. Pengedar ini memohon, membawa-bawa istrinya yang sakit dan keluarganya, mengeluarkan kartu simpati terakhirnya. Dia berteriak menjanjikan akan berubah dan tidak akan pernah menjadi masalah lagi. Namun janji itu tidak digubris. Bos mereka langsung mengeksekusinya di tempat karena rasa kasihan tidak ada dalam buku panduan perusahaan. Sambil menyeka percikan darah, pria itu menyatakan dengan dingin bahwa iblis seperti mereka tidak akan pernah berubah. Dalam sebuah kilas balik, Chasa yang diperban diberhentikan oleh bosnya setelah menyelesaikan tugas yang sangat kacau. Dan Shark mendapatkan tugas keren untuk membersihkan apartemen yang berdarah, tugas petugas kebersihan, tapi dengan lebih banyak mayat yang bersimbah darah orang lain. Dia membawa keluar sampah, tampak seperti penegak hukum yang setia. Dia terkejut menemukan Chas masih tertahan di sana, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang meresahkan. Bocah ini hanya duduk di lorong, jelas-jelas tidak nyaman dengan pembantaian tersebut. Dengan suara pelan, dia bertanya kepada Shark mengapa dia harus membunuh seluruh keluarga itu. Shark mengejek pertanyaan itu, mengatakan bahwa dia pikir mereka sudah menghilangkan semua sisi lembut dari diri Chas. Chas berpendapat bahwa keluarga target tidak ada hubungannya dengan semua ini. Sebagai tanggapan, Shark hanya menyeringai menunjukkan giginya karena kerusakan kolateral hanyalah bagian dari pekerjaan. Dia menatap tajam bocah itu, sama sekali tidak tergerak oleh krisis hati nurani yang tiba-tiba ini. Ceramah singkatnya menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membungkam musuh-musuh Yomra, dan moralitas tidak masuk dalam hitungan. Sambil mendekat, dia memberikan nasihat paling menyesatkan kepada Chasai. Empati adalah apa yang membuat pembunuh terbunuh. Dengan kepalan tangan, dia memerintahkannya untuk membunuh perasaan itu terlebih dahulu sebelum perasaan itu membuatnya terkubur di tanah. Dia mencengkeram Chasai dengan nada merendah, mengatakan bahwa dia akan memahaminya suatu hari nanti. Mereka membunuh demi keluarga. Kembali di kereta, kedua mantan rekan kerja itu terjebak dalam kebuntuan yang tegang. Chasai tahu jika Shark mulai menembak di sini, akan terjadi kekacauan total bagi para warga sipil. Dia harus melucutinya tanpa menimbulkan keributan. Tetapi seringai Shark menunjukkan bahwa dia tahu hal itu mustahil. Tepat saat dia mengharapkan adanya pengalihan, beberapa orang gaduh mulai bersorak di latar belakang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sementara penumpang lain mencoba mengabaikan kebisingan itu, Chasai melihat sebuah peluang. Matanya kemudian tertuju pada seorang wanita yang berjalan di lorong dan sebuah rencana baru mulai terbentuk. Shark benar-benar terkejut saat melihat Selena di kereta. Apa yang dia lakukan di sini? Chasai yang berdiri tepat di sampingnya hanya berharap kepada Tuhan bahwa Selena benar-benar punya rencana. Rencananya ternyata adalah dengan kasar menarik tudung hoodie anak kita, Chasai, karena suatu alasan, lalu mendaratkan ciuman besar padanya tepat di tengah gerbong kereta bawah tanah. Shark benar-benar terdiam. Otaknya korsleting karena drama sabun yang tiba-tiba ini. Penumpang lain juga langsung tertarik karena hiburan gratis jarang terjadi. Tepat saat semua orang teralihkan, kereta masuk ke dalam terowongan gelap, menyembunyikan mereka dari pandangan. Gemuruh rel memberikan perlindungan sempurna untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata, seluruh tujuan dari kemesraan di depan umum itu adalah untuk membuat semua orang memalingkan wajah, menciptakan celah yang sempurna. Dan dalam momen kegelapan serta kebingungan itu, Selena menerjang targetnya. Dia melesat melewati gerbong kereta dan Shark terlambat menyadari bahwa dia telah dijebak. Tinju Selena mendarat telak di rahangnya dan Shark sangat marah karenanya. Pukulan ini membuatnya terhuyung mundur, benar-benar terguncang oleh serangan kejutan tersebut. Selena mendarat dengan sempurna, siap untuk ronde kedua saat Shark mencoba memulihkan kesadarannya. Sebelum dia sempat, Chasa juga menyerangnya, memutar lengannya dalam kuncian sendi yang brutal. Anak kita merenggut pistol dari tangan Shark, akhirnya melucuti penembak jitu yang mematikan itu. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Sebuah pertukaran bisu antara dua mantan rekan kerja, dan Chasa segera menyusul dengan pukulan kanan yang keras ke wajah Shark. Suara batin Shark mencibir, bertanya-tanya apakah Chasa akhirnya berhasil membunuh empatinya sendiri, tetapi dia memutuskan. Tidak, bocah ini masih bocah berhati lembut yang sama seperti dulu. Selena segera memiting Shark dengan cekikan leher, chokehold, dan wajah Shark menunjukkan kemarahan yang murni. Chasa hanya bisa menonton, tampak seolah dia nyaris tidak bisa menahan diri setelah perkelahian itu. Tapi kemudian dunia terasa miring dan anak kita tiba-tiba berada di lantai, benar-benar linglung. Shark, di sisi lain, sudah pulih dengan seringai berdarah yang menjanjikan lebih banyak rasa sakit. Hal berikutnya yang kamu tahu, mereka semua duduk bersama saat kereta tiba di Penn Station. Trio yang tampak normal. Pembunuh ini, Shark, hanya bersandar, benar-benar kehabisan tenaga dan tampak kalah total untuk saat ini. Chasai ada di sana bersamanya, terengah-engah dan berkeringat deras karena kelelahan. Sebuah ingatan singkat muncul memperlihatkan Chasai muda yang diperban dihajar habis-habisan oleh musuh yang lebih besar. Dia meringis, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar meremehkan betapa tangguhnya pertarungan ini. Memegang Shark yang lemas, Chas mengatakan kepadanya bahwa tidak ada waktu untuk istirahat karena mereka secara resmi sedang dalam tugas. Dia bersikeras mereka harus melompat, yang terdengar sangat samar dan pastinya tidak aman. Tiba-tiba,
Sebuah tangan bersarung mulai bersinar saat kita mengetahui bahwa jiwa-jiwa jahat justru menjadi lebih buruk setelah reinkarnasi. Energi hijau yang sama sekarang berputar di sekitar Shark, dan Chasai sepertinya tahu persis apa yang terjadi. Ternyata Chasa membutuhkan sauh untuk lompatan jiwa ini, dan seseorang bertindak sebagai penjaga yang ditunjuk. Penjaga ini akan menjaga tubuh mereka di kereta agar tidak ada yang mengganggu pesta proyeksi astral kecil mereka. Chas memejamkan mata, menguatkan diri untuk menyelam ke dalam alam jiwa apapun ini. Dunia ini larut dalam aliran air, melambangkan terjunnya mereka ke tingkat eksistensi yang berbeda. Dia mendarat di alam jiwa, yang pada dasarnya adalah gerbong kereta yang sama, tetapi sekarang semuanya berair dan aneh. Misi barunya terungkap, eksekusi Shark untuk selamanya, yang kini diikuti oleh bayangan mengerikan dari jiwanya. Shark, sementara itu, merasa sedih karena dia tidak pernah sempat pergi ke Coney Island. Benar-benar tragedi terbesar di sini. Jiwa Shark hanya meratapi bahwa dia tidak pernah sampai ke karnaval pantai. Prioritas yang aneh, kawan. Sebuah memori menunjukkan dia dan kru lamanya di jalan papan pinggir pantai, satu-satunya surga mereka jauh dari neraka. Kembali di alam jiwa, bentuk monsternya retak saat dia menerima bahwa dia tidak akan pernah kembali. Tapi Chas berdiri di sana, tampak sama sekali tidak terkesan dengan drama sedih itu karena misinya adalah untuk mengeksekusi jiwa jahat dari Junsang Shark yang sekarang menjadi monster sungguhan. Anak kita memanggilnya, mengingatkannya pada semua orang yang telah dia sakiti selama ini. Dan jiwa Shark membalas, bertanya apakah Chasa menjadi pahlawan sekarang setelah apa yang terjadi pada Sumin. Dia menuduh Chas mengkhianati keluarganya demi sekelompok teman baru yang terus mengoceh tentang jiwa. Kemudian dia merengek tentang penghinaan karena dibunuh oleh orang bodoh gila seperti Chas. Tidak ada yang namanya pergi dengan anggun. Tiba-tiba, jiwa Shark mewujud dan Chasai tahu pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Seluruh situasi ini jelas membuat mereka berdua kesal. Benar-benar perkumpulan pembenci satu sama lain. Monster Shark ini menerjang maju dalam gerakan yang kabur, memaksa Chasai untuk bereaksi seketika. Matanya melebar karena waspada saat serangan itu mendekat jauh lebih cepat dari yang dia duga. Dan jiwa Shark berteriak bahwa jika dia jatuh, dia akan membawa Chas bersamanya. Chasai nyaris menghindar, menggunakan tiang kereta bawah tanah untuk melompat melewati tebasan mematikan itu. Sambil bergelantungan terbalik, dia mencatat bahwa ini adalah gaya bertarung kotor klasik Shark karena Shark selalu mengincar kaki terlebih dahulu. Benar-benar jurus yang sangat sportif, bukan? Dengan cengkeraman yang kuat, dia bersiap untuk meluncurkan dirinya dari tiang untuk serangan balik. Mendaratkan tendangan telak, dia menyebut monster itu sangat jelek, memastikan bahwa itu memang benar-benar Shark di dalamnya. Namun jiwa Shark hanya mendongak, bertanya apakah dia ingat sesuatu, memicu memori menyakitkan lainnya. Chasai memulai sesi terapi, dengan bertanya apakah Shark ingat pernah membuat anak kecil itu menari. Dalam sebuah kilas balik, Shark yang lebih muda dengan gembira menyiksa seseorang yang malang sementara Cassie yang ngeri menontonnya. Ingatan lain menunjukkan putra seorang korban meneriakan kemunafikan Shark tentang keluarga tepat sebelum ajalnya. Karena definisi keluarga bagi Shark tidak pernah menyertakan orang lain, hanya krunya yang sesat. Dan wajah Cassie muda menunjukkan momen tepat di mana dia menyadari monster macam apa yang dia layani. Kembali di alam jiwa, anak kita menyatakan dia tidak akan membiarkan Shark menyakiti siapapun lagi. Dia menggenggam tiang kereta bawah tanah seperti tongkat pemukul, siap untuk mengakhiri semuanya di sini. Tapi jiwa Shark hanya mengejek, menolak untuk mati 2 kali di tangan bocah seperti dia. Dia bahkan mengejek Chas karena menggunakan tiang alih-alih memanggil senjata jiwanya, menunjukkan bahwa dia masih pemula. Suara Selena ikut menimpali untuk menghina latihannya, dan Shark menambahkannya dengan ejekan tentang kecemasan performa, brutal. Kemudian monster itu melepaskan gelombang besar energi jiwa, mengakhiri olok-olok jenaka tersebut. Sebuah proyektil bercahaya terbang tepat ke arah wajah Cassie, memaksanya untuk bereaksi cepat. Dia menghindari seluruh rentetan serangan, nyaris tidak bisa berdiri tegak melawan gempuran itu. Dalam momen panik, Chas berteriak memanggil Selena, jelas merasa kewalahan. Jiwa Shark hanya mengejeknya, menyuruhnya menari persis seperti yang dia lakukan pada anak kecil itu bertahun-tahun yang lalu. Sebuah ledakan energi besar meletus dari mulut monster itu, diarahkan tepat ke arah anak kita. Serangan ini benar-benar besar dengan jiwa Shark yang tertawa saat Chasa akan segera dilahap. Chasa terjepit di rahang monster itu, menggunakan tiang untuk menahan rahang tersebut agar tetap terbuka dengan putus asa. Akhirnya, karena sudah tidak tahan lagi, lengan Chasai mulai bersinar dengan energi ungu saat dia berteriak bahwa dia sudah selesai bicara. Dengan ayunan yang kuat, dia menghantamkan galah bertenaga energi itu tepat ke wajah si monster. Sambil berteriak geram, Chasai mengayunkan galah itu layaknya tongkat home run. Benturan tersebut benar-benar menghancurkan rahang si monster dalam sebuah hantaman brutal. Tangannya merangsek masuk ke dalam, memastikan serangan itu benar-benar telak. Lalu, jagoan kita menindaklanjutinya dengan sebuah pukulan jiwa tepat ke perut, dan si Soul Shark benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bocah itu akan melawan balik. Pukulan telak lainnya mendarat tepat di wajahnya hanya untuk memastikan. Hal ini membuat si monster terhuyung, benar-benar terpaku oleh serangan mendadak itu. Chasai melompat ke udara, siap memberikan rasa sakit dari atas, tapi si Soul Shark hanya membuka mulutnya,
menyiapkan tembakan energi lainnya. Melihat itu, Chasai memutuskan untuk terjun langsung ke dalam tenggorokannya. Sebuah rencana perawatan gigi yang sangat berani. Memang, matanya bersinar dengan amarah murni, benar-benar sudah muak dengan pembicaraan ini. Di dalam mulut monster itu, sinar energi biru masif mulai terbentuk. Jagoan kita tetap terjun, berkomitmen pada pilihan hidup yang sangat dipertanyakan ini. Tiba-tiba, gelombang energi besar meletus dari mulut monster itu, dan ledakan yang dihasilkan benar-benar menelan Chasai dalam sekejap cahaya. Dia terlempar, tampak cukup babak belur akibat ledakan jarak dekat tersebut. Monster itu membayanginya, berkomentar tentang betapa aneh rasanya tubuh barunya. Ia kemudian mengakui bahwa bentuk monster ini terasa sangat alami, yang tentu saja sangat mengkhawatirkan. Chasai hanya mencibir dari lantai, berkata, tentu saja, itu adalah jati diri Shark yang sebenarnya. Kemudian sebuah pemikiran mengerikan menghantamnya. Jika itu benar bagi Shark, lalu apa artinya bagi dirinya sendiri? Suara Selena menyela dengan nasihat klasik, berhenti berpikir berlebihan dan biarkan kekuatan jiwa mengalir. Dia menjelaskan bahwa bentuk jiwanya adalah jati dirinya yang asli, yang bertahan melintasi semua kehidupan reinkarnasinya. Dengan itu, Chasai mengakses kekuatannya karena ternyata jiwanya tidak pernah lupa cara bertarung. Bentuk monster Shark justru merasa senang, bertanya apakah jagoan kita sudah selesai dengan demam panggungnya, karena dia ingin membunuh Chasai di saat kondisi puncaknya. Sementara itu, di dunia nyata, pintu kereta terbuka menuju cahaya putih yang menyilaukan. Dua sekutu baru tiba di lokasi, mengonfirmasi bahwa mereka telah menemukan gerbong yang tepat di waktu yang tepat. Mereka segera melihat ketiganya pingsan di kursi, dan si gadis berkata dengan sinis bahwa itu sangat halus. Si pria pirang, Leo, bertanya pada Selena bagaimana perkembangan menjaga bayinya, dan Selena melaporkan bahwa Chasai sekarang sedang bertarung sendirian. Teman-teman barunya segera merasa khawatir dan menawarkan diri untuk ikut campur, tetapi Selena menghentikan mereka dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa meskipun Chasai memiliki potensi, ini adalah ujian yang harus dia hadapi sendiri. Karena menjadi kuat itu satu hal, tetapi memiliki keberanian untuk mengeksekusi mantan rekan adalah hal lain. Kembali di alam jiwa, Chasai melepaskan rentetan tembakan energi masif. Dia menyadari bahwa meskipun kepadatan jiwanya lebih tinggi, output kekuatan mereka entah bagaimana seimbang. Sebuah diagram praktis menjelaskan bahwa dia memiliki bertonton energi jiwa, tetapi hanya bisa menyalurkannya sedikit demi sedikit. Ini berarti serangannya harus menyamai output Shark dengan tepat jika ingin memiliki peluang. Jagoan kita mulai panik, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu dengan latihan yang hampir nol. Jadi, dia hanya memanggil tinju jiwa api raksasa, karena saat ragu, pukul saja lebih keras. Di tempat lain, seorang pria sok tahu dengan sarung tangan merah mencatat bahwa bagian tersulit dari misi ini adalah alam itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa alam jiwa itu hidup, jadi logikanya benar-benar kacau. Saat air terjun raksasa muncul, dia berkata bahwa ketika alam itu berevolusi, kamu harus beradaptasi atau hancur, dan itulah yang sedang dialami Chasai sekarang. Chasai berteriak frustrasi, berseru bahwa dia masih mencoba memahami semua ini. Kemudian tatapan fokus murni muncul di wajahnya tepat saat dia mengunci target, tepat waktu untuk menghindari sinar energi masif dari bentuk monster Shark. Ternyata monster itu memiliki serangan Atlantis Rifle dengan output energi spiritual yang konyol. Masalahnya adalah semakin jauh dia, semakin besar keuntungan bagi si monster. Masalah klasik menghadapi sniper. Dan sekarang gerbong kereta berada dalam posisi vertikal, jadi dia secara harfiah jatuh menjauh dari targetnya. Dia tahu jika benda itu mendapatkan tembakan bersih, dia tidak hanya mati, tapi jiwanya musnah. Tapi jagoan kita tahu aturan nomor 1 saat menghadapi penembak jitu, dekati mereka. Dia melesat maju dengan tinju penuh api jiwa. Soul Shark benar-benar terkejut, menyadari Chasai entah bagaimana justru melaju ke arahnya. Chasai terus memperpendek jarak, menerjang air seperti torpedo manusia. Shark menyebutnya, bernyali, sebelum menembakkan ledakan energi lain tepat ke wajahnya. Chasai menghantamkan tinjunya tepat ke rahang monster itu dalam serangan balik yang sempurna. Benturan ini mengirimkan gelombang kejut, tetapi monster itu justru mulai mengisi daya ledakan lain tepat di depan wajahnya. Tanpa gentar, jagoan kita menyiapkan tinju bersinarnya sendiri untuk ronde, bedah gigi, monster lainnya. Tinju biru Chasai bertemu dengan ledakan energi Shark dalam pertarungan kekuatan yang masif. Namun, sinar kuning monster itu jelas memenangkan pertunjukan cahaya ini. Di kereta, Selena dan krunya menonton semuanya melalui tablet. Sebuah pop-up menjelaskan bahwa pihak dengan output energi lebih tinggi yang akan menang. Berita buruk bagi jagoan kita, dan Chasai benar-benar terhempas ke belakang oleh kekuatan yang luar biasa. Saat debu mereda, Soul Shark adalah satu-satunya yang tersisa berdiri. Leo mulai panik dan ingin membantu, tetapi Selena tetap menahannya. Namun, rekan berambut hijaunya mulai mengerti mengapa Leo begitu terobsesi dengan potensi Chasai. Dia teringat pernah melihat ini sekali saat latihan, kekuatan mengerikan seperti tengkorak yang muncul dari dalam diri Chasai. Selena memandang dengan suram, mengonfirmasi bahwa inilah yang dia harapkan akan terjadi. Karena ketika jiwa Chasai didorong ke ambang kehancuran,
Kepadatan jiwa dan output energinya melonjak ke tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan mata yang bersinar emas, sebuah tangan kerangka bayangan muncul dari tubuh Chasai yang tidak sadarkan diri. Kemudian, sesosok entitas kerangka emas masif dengan seringai mengerikan akhirnya bermanifestasi. Tiba-tiba, sebuah pengatur waktu muncul, kurang dari 2 menit sebelum siklus reinkarnasi dimulai. Chasai membuka matanya, bersinar emas cemerlang saat dia berada di ruang jiwa yang baru. Dia segera disambut oleh tengkorak emas raksasa yang melayang, memanggilnya, bonekaku. Entitas kerangka ini menjelaskan bahwa sementara tubuh dan pikiran Chasai berubah, dialah satu-satunya yang konstan dalam keberadaannya. Lalu ia menjatuhkan bom informasi, Chasai hanyalah reinkarnasi terbaru dari entitas kerangka ini. Tengkorak jiwa ini mengonfirmasi bahwa dialah kekuatan mengerikan yang merasuki Chasai saat latihan dengan Selena. Ia menjelaskan bahwa tidak seperti orang normal, kepadatan jiwa mereka tidak tetap, mereka dibangun secara berbeda. Senjata jiwa yang selama ini digunakan Chasai sebenarnya mengacaukan aliran energi alami jiwanya. Senjata itu adalah gejala dari penolakan Chasai terhadap kekuatan aslinya sendiri. Jiwa itu mengakui bahwa saat insiden latihan, ia hanya memiliki sekitar 1% kendali. Chasai bertanya-tanya seperti apa jadinya jika mencapai kekuatan penuh, dan jiwanya dengan santai menyebutkan bahwa pada 100%, Selena akan menguap dalam waktu kurang dari 1 detik. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia masih sangat lemah dan mengajukan pertanyaan mengerikan tentang mengapa ia belum mengambil alih tubuh itu sepenuhnya. Jiwa ini mengaku masih terluka akibat pertempuran di kehidupan lampau, membutuhkan Chasai untuk menjaganya tetap aman selama masa pemulihan. Jadi, Chasai mengajukan pertanyaan yang cukup masuk akal. Mengapa para pemburu jiwa mengincar mereka sedari awal? Jiwanya hanya menyebutnya bodoh, mengatakan itu karena mereka secara fundamental berbeda dari orang lain. Kemudian, ia mencengkeram wajah Chasai dengan tangan bayangan, mengumumkan kursus kilat tentang cara menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Chasai segera ditarik kembali ke alam jiwa, jatuh terperosok kembali ke dalam pertarungan. Dia mendarat dengan cipratan besar, melakukan kemunculan kembali yang megah ke medan perang berair itu, dan meriam energi masif milik hiu jiwa masih ada di sana, menjulang di atas arena. Monster ini menunduk, benar-benar terkejut melihat bocah kita masih sadar, apalagi kembali untuk ronde berikutnya. Sebuah ledakan energi masif segera menghujam dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun kali ini, sesosok berjubah gelap bangkit dari air untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Chasai, yang kini tampak sangat angkuh di balik tudung barunya, hanya mengeluh tentang harinya yang sangat menyebalkan. Hiu jiwa itu berteriak tentang kegigihannya saat ledakan besar mengguncang titik benturan. Kekuatan baru ini membuat si monster terpental, menghantam dinding dengan keras. Begitu saja kemenangan mudah itu sirna. Kini Chasa berdiri di sana dengan pakaian baru yang keren, menghunus 2 pedang jiwa bergerigi dan memercikan energi. Hiu jiwa tersebut pulih di air yang bergejolak, tampak sangat marah atas peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu. Namun bocah kita hanya menyadari bahwa seluruh alam jiwa mulai bergeser lagi di sekitar mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas masif meletus dari bawah, menandakan perubahan besar. Kembali ke kereta, para kru melindungi mata mereka dari tayangan tablet yang menyilaukan. Menyadari bahwa ini adalah pertanda yang sangat, sangat buruk. Selena mengertakkan gigi, memperingatkan bahwa waktu telah habis. Siklus reinkarnasi mulai berjalan. Sebuah pusaran terbuka di alam jiwa, mengancam akan menyedot segalanya ke dalam siklus tersebut dalam waktu kurang dari 1 menit. Leo dengan putus asa memohon kepada Selena untuk menarik Chas keluar, mengatakan mereka bisa memburu si hiu nanti saja. Namun sebuah kilas balik menunjukkan kasih menyuruhnya berhenti, bertekad untuk menangani ini sendiri. Dia mengakui jiwanya jauh dari murni, terbebani oleh masa lalu yang tidak dia banggakan. Bocah kita bahkan memahami ketidakpercayaan mereka. Siapa yang tahu monster macam apa dia di kehidupan sebelumnya. Saat kekuatan kerangka terbentuk di belakangnya, dia melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk sepenuhnya merangkul kekuatan ini dan menuntaskan pertarungan. Hiu jiwa itu hanya mencibir, menyatakan, sama sekali tidak ada penebusan bagi orang seperti dia. Kaki Chasai menghentak, memulai serangan berkecepatan tinggi melintasi medan perang berair. Dan si monster menyambut serangannya, kaki masifnya sendiri menghantam tanah. Kedua petarung melesat ke arah satu sama lain, berkomitmen penuh untuk mengakhiri ini di sini dan sekarang juga. Penghitung waktu reinkarnasi muncul kembali, kini menghitung mundur dari 50 detik hanya untuk menambah ketegangan. Tiba-tiba, kita melihat kilas balik ke arah Chas berambut putih yang berlari menyusuri lorong steril dengan lampu hijau. Di ujung lain, seorang mantan kawan dengan kapak meneriakinya karena menjadi bocah yang tidak tahu berterima kasih. Pria yang pasti adalah Shark ini menceramahinya bahwa sudah terlambat untuk mencoba bertaubat. Chasit mencoba menalarnya, bersikeras bahwa mereka tidak harus melakukan ini. Namun Shark hanya menjawab dengan dingin bahwa dia hanya mengikuti perintah bos. Begitu jugalah akhir dari persahabatan mereka. Keduanya kemudian saling menerjang. Konflik masa lalu mereka akhirnya memuncak dalam kekerasan. Kembali ke masa sekarang, Chasai meniru serangan yang persis sama terhadap jiwa monster Shark. Dia melompat langsung ke arah monster besar itu, tampak seperti Agas yang mencoba melawan kereta barang. Bocah kita mencengkeram pedang besar monster itu,
menggunakannya untuk melompat tepat ke jarak serang. Dia segera terseret ke bawah air saat hiu jiwa menancapkan taringnya ke bahunya. Kemudian monster itu menghantamkan cakar masifnya, mencoba menghancurkannya di tempat. Kita kembali ke kilas balik di lorong hijau itu dengan Chasai muda yang berusaha meraih ke depan dengan putus asa. Mantan kawannya, Shark, menyambut serangannya dengan tendangan brutal tepat ke rahang. Pertarungan masa lalu mereka hanyalah perkelahian yang buruk dan putus asa tanpa saksi. Dan di masa sekarang, kekuatan baru Kasih bertabrakan dengan monster itu dalam ledakan energi yang masif. Kembali ke masa lalu, Shark menghindar dari serangan, tampak sangat marah pada teman lamanya. Dia kemudian melayangkan pukulan telak, menusukkan paku energi merah menembus dada Chasai. Ya, itu adalah lubang di mana organ vitalnya seharusnya berada, yang umumnya bukan pertanda baik. Shark berdiri di atasnya, bertanya apakah dia pikir ini mudah. Pada dasarnya menyuruhnya menyerah saja. Dia bahkan menawarkan untuk membiarkan semuanya kembali normal jika Chasid pergi begitu saja, meski wajahnya menunjukkan hal sebaliknya. Namun bocah kita, yang bersimbah darah di lantai, hanya mengertakkan gigi dan berkata dia tidak bisa melakukan itu. Jadi, dia tertatih-tatih berdiri kembali untuk ronde berikutnya karena jelas dia menikmati pendarahan internal. Kedua mantan teman ini saling mengunci pandangan. Keduanya benar-benar berkomitmen pada kekerasan yang sia-sia ini. Di masa sekarang, Chas meluncurkan tebasan masif dengan pedang jiwa barunya. Tangannya memercikan energi gelap saat dia memfokuskan semua kekuatannya ke dalam serangan tersebut. Kekuatan baru ini benar-benar mencabik-cabik hiu jiwa, membuat darah dan energi beterbangan kemana-mana. Cipratan merah menghantam tanah, memastikan bahwa dia akhirnya berhasil melukai monster itu. Kilas balik ini menunjukkan mereka berdua di lantai dalam keadaan babak belur dan hancur dengan Shark memegang pisau. Namun di saat ini, Chas menyiapkan pukulan bercahaya terakhir, siap untuk menyelesaikan ini selamanya. Kilas balik berlanjut dengan Chasai muda memblokir pukulan dari kawan berambut putihnya, tetapi Shark menerima tusukan brutal tepat di perut sebagai bayarannya. Dia hanya mengeluarkan teriakan kesakitan yang mentah. Darah keluar dari mulutnya. Kasih mencengkeram kepalanya sendiri, tampak seperti kehilangan akal di tengah perkelahian itu. Keduanya hancur berantakan, kekacauan berdarah dari kehancuran bersama. Kemudian hidung Chasai benar-benar remuk oleh serangan balik yang kejam. Shark mencengkeram pisau yang masih tertancap di tubuhnya karena mengapa harus membiarkan tusukan kecil memperlambatmu. Dia menerjang maju, siap membalas budi dengan ayunan yang liar dan putus asa. Matanya bersinar dengan kemarahan murni yang gila, begitulah akhir dari persahabatan mereka. Meski dipukuli hingga babak belur, Chasai balas melotot, menolak untuk mundur sedikitpun. Kembali ke masa sekarang, hiu jiwa itu terhuyung-huyung. Benar-benar terpana oleh peningkatan kekuatan Chasai, dan pukulan terakhir Chasai mendarat dalam ledakan besar energi jiwa emas. Monster ini berteriak tentang dirinya yang dihabisi sama seperti seseorang bernama Sung Min. Tiba-tiba, seorang pria baru muncul, dengan angkuh berkomentar tentang seberapa baik dia diajarkan untuk membantai keluarganya sendiri. Pendatang baru ini berdiri di atas hiu jiwa yang kini kecil dan terkalahkan, sepenuhnya mendominasi suasana. Dia memulai monolog penjahatnya, menyebut Shark sebagai anjing yang mudah tertipu yang hanya mengikuti perintah. Kemudian, dia mengejeknya tentang teman-teman barunya, bertanya apakah mereka berjanji untuk menemukan pembunuh orang tuanya. Pria ini terus menyindir, menyiratkan bahwa kru Chasai hanya melihatnya sebagai senjata. Marah, hiu jiwa meraung balik, geram karena ditegur telah meninggalkan keluarganya. Mata emas penjahat baru ini hanya berkilat, benar-benar tenang dan menikmati kekacauan yang dia timbulkan. Kilas balik ini berlanjut dengan Shark berlutut, mengakui bahwa dia tahu para pemburu jiwa hanya memanfaatkannya. Dia melotot saat Chas berjalan pergi, yakin bahwa jiwa seperti milik mereka berada di luar jangkauan penebusan, dan suara penjahat baru itu menyela, setuju bahwa mereka memang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua sama sekali. Pendatang baru bermata emas ini menunduk, memancarkan energi, bos terakhir yang sebenarnya. Di masa sekarang, hiu jiwa itu benar-benar menguap oleh serangan energi masif. Dengan hanya 3 detik tersisa di jam, Kasih meluncurkan ledakan emas dahsyatnya sendiri. Penghitung waktu berdetak ke angka 2 saat sebuah segel ungu aneh muncul di mata si penjahat, yang bukan pertanda baik. Pada detik pertama, rahang kerangka terbentuk di wajahnya saat dia melepaskan jurus spesialnya sendiri.